sudah diketok oleh Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan mendatang, pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisah. Dalam keputusan ini, MK juga mengusulkan jarak pelaksanaan keduanya dipisah paling lama 2 tahun 6 bulan. Hal ini tertulis dalam amar keputusan yang diucapkan oleh Ketua MK Suhartoyo di gedung Mahkamah Konstitusi. Bawaslu Republik Indonesia menyambut baik keputusan ini. Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyebut jika hal ini merupakan keputusan yang tepat. Pemisahan ini berpeluang untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik hingga pengawasan dalam proses pemilu. Sementara itu, penolakan muncul dari legislator Komisi 2 DPR RI, Ahmad Iriawan. Dirinya tegas mengatakan jika keputusan MK untuk memisahkan pemilu nasional dan pilkada adalah salah. Sikap anggota fraksi Golkar tersebut mengacu pada pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jika keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat apa yang akan terjadi pada pemilu mendatang, akankah putusan ini terhalang oleh DPR? Ikuti ulasannya bersama Titi Anggraini, ahli hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam editorial review. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, Detik Sore akan melihat secara langsung situasi yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ile Lewotolok. Seperti diberitakan Detik Bali, gunung berapi yang berada di kawasan Lembata, Nusa Tenggara Timur tersebut meletus sebanyak 97 kali sejak Minggu malam hingga Senin dini hari. Atas peristiwa ini, petugas pos pengamanan Gunung Api Ile Lewotolok, Fajarudin M. Balido mengatakan jika saat ini Gunung Ile Lewotolok berstatus level 2 atau waspada. Bagaimana kondisi terbaru di sana? Apakah warga di sekitar perlu dievakuasi? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom langsung dari lokasi hanya di Indonesia Detik ini. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan kembali mengajak detikers semua untuk melihat perkembangan terbaru program sekolah rakyat. Program nasional ini disebut akan tuntas dalam beberapa waktu ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebutkan jika sekolah rakyat merupakan cita-cita Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya yang berada di level ekonomi miskin. Pada prosesnya nanti, sekolah rakyat akan menggunakan kurikulum berbeda dengan sekolah reguler. Apa jenis sistem pembelajaran yang digunakan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Edu dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome to Detik Sore. Cuma hore-hore. With the power of magic. We are from Gryffindor. Orang-orang nonton kita kayak gini lari gak sih? Terus katanya Gryffindor. Emang mampu bayar SPP Hogwarts? Lo mau punya? Itulah pokoknya apa? sekolah negeri. Oh, Kan ya paling gak murah apa-apa, sekolah aku negeri. bangga kok dari Selalu negeri. SD sampai kuliah sekolah Serius? negeri. Iya, Ya udah tos dulu. Hidup sekolah negeri. kita bangga buatan Indonesia. Bener, beginilah jadinya ya. SNI ya. Apa kabar Detikers semuanya? How are you today? Di hari Senin penghujung bulan ya. Padahal Penghujung bulan Juli. bisa Juni. loh Seninnya tuh di tanggal 1 jadi gak tanggung gitu. Iya Tapi lagi. gak apa-apa. Gimana Seninnya so far? Mudah-mudahan menyenangkan juga Detikers setelah diberi the very last long weekend di tahun ini ya. Jadi udah stop nomor long Ada tahu weekend satu lagi. Ada satu lagi yang tanggal merah itu di hari Jumat, September. 2027. Enggak. Tanggal 5 September. Tadi gue baru ngecek Oh, soalnya. ya Soalnya udah. mau beli tiket pesawat buat akhir tahun tadi tuh kayak ngecek. Ih keren mana lagi. banget, keren banget gajinya belum habis. Oh, Padahal udah tanggal pay segini. letter ada. Coy. Selain juga ini adalah hari terakhir di bulan Juni. Ini juga hari terakhir menuju ke tengah tahun kedua.
Q3 gimana nih kabarnya Q3? Udah selesai berarti kan kita dengan Q2 ya. Udah Selesai dengan kuarter 2. benar. Ini berarti udah menuju ke pertengahan, ke akhir tahun 2025 juga. Sangat-sangat tidak terasa ya. Yuk kita perbaiki ibadah kita. Yuk bisa yuk. Waktu udah makin gak Sebuah kerasa refleksi ya. Langsung ke ibadah loh, luar biasa. Bener, kamu mau kemana sih akhir tahun? Udah mau cek-cek tiket aja. Bertemu dengan teman-teman, Oh, keluarga kita doain baru. aja ya, semoga dilancarkan ya rencananya Kak Edo. Amin. Di akhir tahun ini. Amin, apapun Semoga itu ya. lancar. Iya. Eza gimana? Refleksi selama 6 tahun. Refleksi kaki. 6 bulan terakhir di Oh, setengah tahun pertama ini. wow. Seru ya, banyak hal yang terjadi di setengah tahun ini. Tapi so far so good sih, maksudnya Kasih rate deh dari angka 1 sampai 10. Berapa? Dari sisi red aja, keseruan. ojol aja sampai bintang 5. Ini sampai 10 banyak banget. Beda dong kita bintangnya. sama ojol. Iya, Ini nggak kita apa-apa. kehidupan. 1 sampai 10 keseruannya di 6 bulan pertama ini. Iya, 8 lah. 8 ya. Ya 8. It could be Ya. better, tapi nggak ngeluh juga kok. Cuman kayak kalau secara internal oke banget ya. Cuman kalau melihat dari kondisi dunia kayak Iya lagi bener. Mana kacau deh pokoknya dunia nih dalam 6 bulan pertama ini. Gue kayak boleh gak sih kita santai dulu. Kayak Eza kemarin gue bilang Rinjani kali ya. Ini gue juga nge-share ke teman-teman di grup lainnya juga, di grup WhatsApp lainnya kayak guys ayo Rinjani gitu. Sebenarnya gue gak bilang bahwa Rinjaninya Ayo tuh kayak minggu depan. Ya pasti akan ada persiapan. Cuma pada kayak mau ke Bogor nih ke Rinjani. Iya, ya menurut aku sih boleh ya refleksi lagi yuk Iya, itu kan sebenarnya salah Justru satu refleksinya ke Rinjani kan itu biasanya adalah orang-orang salah satu sana. dari Seven Summit Indonesia ya Kak ya. Oh, Boleh iya bener mungkin kita cari ke jangan Seven Summit dulu, mungkin 27 Summit dulu. Ya kan, yang santai-santai dulu, yang medannya mungkin belum nggak se-challenging Kawaratu Rinjani, udah. gitu. Ya. Apa? Oh, nangis. Itu happen to be the highest volcano mountain loh di Indonesia. Betul. Nah, Berapa lama menurut latihannya? latihannya adalah karena sebetulnya masih masuk honeymoon phase nggak ya setelah pulang dari Nepal, jadi kayak euforianya masih ada. Tapi kalau full preparation yang benar-benar workout untuk Rinjaninya itu sih sekitar sebulan setengah lah ya. Karena sebenarnya kalau workout kan memang workout terus kan, tapi emang yang difokuskan untuk Yang latihan itu intensnya 1 bulan terakhir, 1 bulan setengah terakhir lah ya gitu. Ngapain aja tuh intensnya tuh ngapain aja? Lari? Mostly adalah lari dan weightlifting gitu. Dan ya kita harus gimana pun juga jadinya kita harus sedikit berkaca juga dengan kejadian yang terjadi ya. Sama oh ya kita juga turut berduka cita juga setelah adanya kejadian ya yang lagi-lagi memakan korban juga, terutama juga memang pemberitaannya cukup besar juga kemarin. Ada Juliana dari Brazil yang harus gugur di Rinjani juga, terlepas dari apapun yang terjadi gitu ya, tapi ya memang harus dipahami bahwa memang ya alam tuh nggak bisa nggak bisa dikondisikan, nggak bisa diprediksi gitu ya. Jadi memang preparation juga penting juga, termasuk cuaca juga. Aku termasuk mengalami cuaca buruk juga on Waktu the kemarin? way to puncak Kak. Jadi aku lagi angin ribut. Itu sebetulnya bisa dilihat juga dari pada saat kita mau muncak the day before, itu ada payungnya gitu loh, si puncaknya itu ada kayak payung dari gitu, awan gitu. Itu adalah pertanda. Itu adalah pertanda kalau sebetulnya cuacanya Lagi nggak oke nih. tidak secerah biasanya. Dan benar terkena angin. Aku harusnya juga cari tahu ya berapa knot tuh anginnya. Tapi gua Bisa tuh sebagai dikenalin. yang badannya kecil dan memang kita kan nggak bawa barang banyak ya, karena kan dari pos terakhir ke summit Di tuh bawah sama porter. enggak, kita tuh tektok Kak dari pos terakhir Pelawan 4 ya atau Iya. 3 itu sampai pos Ke terakhir itu summit. ke summit itu perjalanannya tuh normally ada orang yang 3 jam, ada yang 4 Itu berarti jam, yang si ada yang letter 5 E jam. itu ya. Iya betul, Nah. medan paling sulit tapi juga memang paling pendek, tapi emang naik dan pasir Iya. gitu. Jadi nggak bawa apa-apa juga, bawa Even emergency porter pun nggak blanket. ngebawain barang juga ke atas. Karena ke kan atas. kita nggak nginep, jadi hanya membawa. Nah ini yang penting. Iya. Memang nggak boleh nggak bawa apa-apa. Banyak bule yang bawa
maaf banget ya, kok bule sih, banyak orang pendaki. Ya itu Tapi bule. yang mostly aku sering lihat itu adalah bule tuh cuman nggak bawa apa-apa, literally bawa botol air doang. Nah itu tuh nggak boleh. Harusnya ada emergency blanket. Ya apapun lah yang Oh iya, menunjang emergency emergency blanket, kita ya, iya. air, emergency food gitu. Apalagi aku kan si mancis banget, anaknya nggak bisa. Terus emergency blanket, center bawa sendiri, terus jas hujan. Terus ya mostly itulah yang minimal seminimal mungkin untuk bertahan kalau kenapa gitu. Dan mereka cuma bawa botol air minum doang. Iya, gitu. Seolah-olah itu adalah gunung yang ya kayak ke mall itu yang dibilang sama Menteri Kehutanan tuh. Iya. Jangan anggap ini Rinjani itu kayak ke mall gitu. Santai, karena udah dibawain atau karena kayak summit cuma 3 jam, apalagi turunnya bisa 1,5 jam atau sejam doang gitu. Jadi porter tuh bawain barang kita dari mana ke mana? Dari bawah ke camp. Camp di Pelawangan bukan? Camp di 2 kali camp. Di satu aku lupa Oh, namanya not even apa. sampai Pelawangan juga ya? Sampai Pelawangan, karena kan Oke. ada tenda, ada alat I masak, see. ada matras misalnya, peralatan yang segala macam lah yang bukan apa tuh keperluan kita untuk bertahan hidup. I see. Dan itulah momen terakhirnya tuh ya di Pelawangan itu baru sampai kita lewatin letter A itu. Berapa durasinya sekitar pulang pergi? Untuk 4 jam? aku yang kakinya sepotong ya, alias Kebayang pendek lagi. ya Iya. kan. Langkah aku kan tidak jauh. Aku tuh nyampe summit jam 6 pagi. Padahal kita berangkat jam setengah 2 lah. Jam 1 pagi lah. Dari si Pelawangan? Dari Pelawangan. Dari pos terakhir. Aku lupa ya, aku takutnya salah nama pos Jadi, terakhirnya. Menuju puncak aja itu 5 jam, 5 sampai 6 jam tuh, hampir 6 Tapi jam. aku berhentinya banyak karena kena angin. Iya pasti ya. Terus aku kan kayak soy-joy dulu kali. Dan ada momen-momen kayak ini juga nggak, energi kayak gel dulu kali. I want to give up Iya. gitu. Dan Balik lagi deh gitu. nggak mau. Oh enggak sih ya. Tapi gue Cukup terpisah. kekeh. Jadi kita muncak aku cuman berdua sama temanku. Padahal kita naik ber-12 dengan 2 guide, depan dan belakang. Tuh, tapi ujung-ujungnya terpisah jauh because it's so Kena dark. abu-abu dari atas gitu dong juga Betul. pasti. Ya, kayak, Kak, brace yourself. It's not easy. Do I recommend? Yes, for you who prepared. Gitu ya. Jadi emang gak bisa. Nangis nggak tapi sampai summit, sampai puncak? Oh, di jalannya. Oh di summitnya kayak Lebih ke sebel karena aku kan dapet cuaca buruk ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. sempet Jadi gak neriakin awan nama gitu. mantan? Enggak dong. Enggak, tapi kalau menyebut nama Allah mungkin kayak ya Allah ya Allah ya Allah, udah Allahu mengingatkan. Akbar gitu ya. Bener, jadi lebih mengingatkan dan mendekatkan Bener diri sih. sama sang pencipta tuh benar adanya. Iya. Selain gitu. memang agak lebih dekat ya karena jaraknya ke atas langit ya. Betul. Iya. Gitu. Jadi masih mau kerja di prepare? Masih. Boleh banget. Masih silakan. banget mau karena sejak gue naik ke Ijen waktu itu kayak walaupun itu cuma ke kawahnya doang ya, tapi Udah lihat belum music videonya Novo Amor yang di Ijen? udah Ya kan, bagus it was kan? very beautiful. Dan kayak gue bisa menaklukkan ini berarti gue harusnya bisa naklukin yang lain. Dan walaupun memang sangat bersusah payah ya sampai ke atas itu dan turun ke kawahnya juga, cuma Kepala dua memang dulu aja abis ternyata Kak. suka gitu, enak 2000 gitu. something dulu. Oh, itu mana? kan Gunung kepala Andong 3.000. katanya yang pemula tuh Naik Andong. Andong. Atau Gunung Prau. Rame Boleh, banget Gunung Prau kemarin boleh, akhir pekan juga. Boleh, iya sih rame. Rame. Mau Rinjani langsung, Afif aja bisa langsung ke Jaya Wijaya. Nah itu adalah salah satu contoh makhluk dilindungi Allah menurut gue. Insya Allah kita juga ya. Walaupun beda Itu Allah. dilindungi Tuhan. Menurut gue selamat mah hebat. Tapi itu tadi jadi kata Eza, pelajaran buat kita dari musibah yang kemarin juga. Dan ternyata juga jenazah Juliana Marin sih udah dipulangkan juga ya ke Brazil ya. Jadi mudah-mudahan selamat, lancar sampai Brazil. Warga Brazilnya juga salaman lagi sama warga Indonesia ya, warga net Indonesia. Betul, walaupun kita dapat rate bintang 1 ya di Google Review gitu kan. Dan akhirnya juga membuka banyak momen-momen juga kayak ternyata nggak cuman Gunung Rinjani aja yang dapat bintang 1 dari warganet. Ternyata piramid Oh iya, itu juga di Kairo. Di Kairo juga dapat bintang 1 karena Dari netizen Brazil? netizen nggak tahu dari netizen banyak. Oke. Netizen Karena banyak.
Karena katanya tidak nyaman untuk dikunjungi dan sering buka tutup gitu. Abis gitu kayak ternyata pas datang, oh gitu aja. Ya belum pernah dia ke ini. Kemana? Enggak jadi deh. Belum pernah dia ke Detik Sore. Nah gitu aja. Enggak gitu aja Detikers. Sekarang selain kita berdua, kita juga banyak tamu-tamu lainnya. Termasuk yang satu ini yang selalu memberikan kita informasi terkini tentang traffic di Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita akan menyapa juga Brigadir Cici. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Cici. Sangat presisi. Brigadir Cici, can you hear us? Brigadir Cici Yarangga menyapa dan akan melaporkan Halo, juga. Esa. Nah, Halo Brigadir Cici, ini tadi gue mikirnya adalah Brigadir Cici itu pura-pura gak dengar karena dia lagi kayak oke aku siapin pantun dulu nih, biasanya Iya, disiapin ini pantun nih. kencang banget. suaranya gitu. kencang ya. Kirain lagi nyiapin Suaranya pantun bising. tadi. Baiklah, kalau gitu silakan dengan laporannya Brigadir Cici. Ya baik, terima kasih Esa dan Edo. Sore hari ini Detikers saya akan mengajak Anda Waduh. memantau langsung perkembangan arus lalu lintas menjelang persiapan jam pulang perkantoran. Dan sore hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di sekitaran kawasan Pancoran sendiri terbilang ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Di mana untuk kendaraan dari arah Depok ataupun dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Semanggi ataupun Gatot Subroto, ataupun juga yang akan lurus menuju ke arah Tebet ataupun ke Manggarai, juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light dan terjadi perlambatan ataupun terjadi antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 300 hingga 400 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan tempuh kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai juga sampai dengan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Manggarai ataupun arah Tebet yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim, atau juga yang nantinya lurus menuju ke arah Pasar Minggu dan juga ke arah Depok, hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di mana memang peningkatan volume arus kendaraan sore hari ini dikarenakan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan Pancoran, kami himbau untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas jalan, khususnya bagi para pengendara dari arah Cawang yang nantinya akan berbelok ke arah Kalibata. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati. Dan bagi Detikers yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas menjelang jam berakhirnya pulang perkantoran, kami himbau untuk dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Edo dan Esa yang dapat kami laporkan dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Alright, dan Brigadir Cici terima kasih banyak atas laporannya. Dan sekaligus juga, oh iya besok akan ada perayaan hari ulang tahun Bayangkara ya. Iya, aku wakilinnya. Iya, tanggal 1 Juli Eiza. Kayaknya Brigadir Cici agak sulit ya mendengarkan kita. Mungkin di segmen kedua kita bisa berjumpa lagi dengan audio yang lebih paten lagi. Baik, terima kasih banyak Brigadir Cici. Mudah-mudahan nanti bisa melaporkan lagi traffic untuk sore hari ini. Salam presisi. Soalnya Iza mau nanya Detikers, besok tuh kan hari Bayangkara. Ada katanya tuh sampai ada imbauan buat WFH ya Za? Betul. Makanya kita pengen tahu bakal seheboh apa besok tuh perayaannya, apa saja yang perlu diantisipasi sama warga dalam berkendara utamanya. Nih, sebetulnya juga Detiknya sudah ngabarin sih. Nah, coba dikabarin lagi. Jadi besok sebetulnya ada puncak kegiatan Hari Bayangkara ke-79 ya di kawasan Monas. Dan ada rangkaian acaranya juga gitu ya. Rangkaian acaranya adalah lomba ketahanan pangan. Wih, keren. Berarti ada tanam padi dong.
Oh, aku kira nggak makan lama-lama. Oh, enggak dong, kan pangan, Oh, bukan tahan lapar. ketahanan makan. Habis gitu ada distribusi sembako serentak, anjang sana ke purnawirawan dan senior Polri, upacara pemuliaan, ziarah ke Taman Makan Pahlawan, pembukaan Pekan Olahraga Polri, lomba kreatif bersama masyarakat, Hugeng Award, lomba juga lah ya, dan juga semarak Lomba sihir ada nggak? kering-kering gitu ya tiba-tiba. Dan semarak Bayangkara lainnya juga ya bersama dengan TNI. Wah, banyak gitu. banget ya perayaannya ya. Selamat ulang tahun ya buat teman-teman di Polri. Ini yang salah satu yang gak kalah penting. Kalau gitu buat kita nih warginya, kan kita bukan anggota Polri. Iya benar. Ada. Terus ngaruhnya apa? Kita bisa Kado melayani apa? Nah ternyata kita juga bisa Partisipasi? Bukan, mendapatkan layanan publik lainnya ya, Oke. seperti samsat keliling, perpanjangan STNK dan SIM, pembuatan SIM baru dan SKCK, dan layanan kesehatan dan hitanan massal. Maaf ketawa. Kok ketawa sih? Kita dan masa itu penting. Iya boleh. Iya, Aku iya. gak mau bercanda. Ternyata dulu. banyak sekali perayaan yang akan atau kegiatan yang dilakukan pada perayaan HUT Bayangkara Betul. besok. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan Detiker semua yang berencana untuk bermobilitas gitu ya di tempat atau di lokasi-lokasi yang akan dilakukan perayaan ini boleh lebih prepare lagi. Also, good news untuk kamu-kamu semua yang menggunakan Transum ya. Ada lagi juga tarif khusus Rp1 ya. Gue lihat-lihat nih Transjakarta. cukup sering ya tarif. Menurut gua selamanya aja. Jangan nggak boleh gitu ya. Nanti Enggak, Bo. pendapatan Enggak, daerah Enggak berkurang dong. nggak dari situ ya? Iya dari situ juga. Oh iya. Kan subsidinya jadi lebih gede kalau Oh iya benar. Gak tarifnya berarti kecil. good thing. Besok Iya, yang mau pakai sering-sering lah. Transum, Transjakarta MRT LRT ya. Full day dari jam 12 malam sampai 12 malam. Gitu. Rp1 nih ya. Satu Besok ya. Betul. Yeay, akan aku kacaukan nominal saldo uang elektronikku sekali lagi. Jadi kalau 7.000 tuh sekarang sisa Jadi 6.999 6.999 jadinya, benar. Iya ya, menurut gue sih top up ya kalau udah sisa 7.000 deg-degan gak sih? Iya, benar. Tapi Detiker selain juga harus prepare sama yang namanya hari ulang tahun Bayangkara besok karena banyak sekali kegiatannya, juga harus prepare kalau misalnya menemukan beras oplosan di pasar karena katanya banyak banget yang dioplos berasnya. Ya ampun, banyak ya yang dioplos. Tahu nggak Za? Emang Ini kan ngebedainnya gimana? gue gak tahu juga sih cara ngebedainnya, anyway ya. Sorry banget tapi Maaf, aku juga gak tahu. yang namanya beras tuh kan kita sering nih kabarin ke Detikers kalau produksi beras kita tuh melimpah. Bahkan Iya. katanya sepanjang sejarah ini yang tertinggi gitu. Aku masih ingat kalimat di buku IPS aku adalah bahwa Indonesia adalah negara agraris. Lumbung padi. Betul. Iya. Ya. Tapi selain juga gara-gara itu, Indonesia juga tengah mencetak rekor tertinggi stok beras nasionalnya. Cuma terjadi anomali di sini Detikers, di mana harga beras itu justru pada naik di berbagai daerah, sementara suplainya kita padahal banyak nih. Katanya kan stoknya kita tertinggi sepanjang sejarah. Nah ternyata ini juga salah satunya gara-gara ada yang namanya pengoplosan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Pertanian menyebutkan Satuan Tugas atau Satgas Pangan itu sedang mendalami yang namanya dugaan pengoplosan beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan ke kualitas premium. Jadi yang namanya kualitas premium ini jadinya dioplos sama yang kualitasnya lebih rendah, sehingga ini katanya bahkan pengoplosannya ini dilakukan ke hampir 80% dari SPHP itu. Gara-gara ini katanya negara bisa rugi sampai 2 triliun per tahun. Katanya gitu Detikers. Makanya ini lagi diselidiki nih sama Satgas supaya bisa diungkap siapa pihak yang mengoplos ini dan juga mafia-mafia beras yang mendukung jalannya pengoplosan ini. Ya, di sisi lain juga beliau juga menyebut bahwa ada pihak yang tetap mendistribusikan SPHP ini di tengah musim panen raya. Nah, diketahui bahwa sebetulnya bantuan SPHP ini resmi diberhentikan sementara sepanjang periode panen raya beberapa waktu lalu. Gitu, biar tidak merusak harga gitu ya. Biar tidak merusak harga dari para petani juga, kan kasihan juga ya petaninya juga gitu. Dalam kesempatan yang sama, akhirnya Satgas Pangan ini memanggil 212 produsen beras dan ya mudah-mudahan juga bisa ditindaklanjuti lah ya gitu untuk para pelaku pengoplos beras dan para mafia beras.
Bahaya nih Kita nih mafia-mafia. suka banget ngoplos ya. Iya, kita Suka. tindak mafia-mafia ya, mafia beras, mafia tanah. Yang nggak boleh ditindak itu adalah nasgor mafia. Oh ya nggak bisa, itu enak sih. Tapi masih ada nggak Biarin sih? aja. Harusnya masih ada ya. Soalnya kayak Ini nasi goreng rempah dulu gitu tuh kan. hype banget. Iya. Oh gitu. Dulu tuh sampai gue ngantri di kota kelahiran gue ngantri buat beli itu. Bukan buat dapat 1000 piring gratis Iya, pas itu. pembukaan. Itu juga termasuk. Karena dia kan satu Iya, grup bener. sama yang Itu tempat makan mie itu hype-nya kan. tuh barengan sama Ichi kalau nggak salah gue waktunya. Oh. Iya, jadi Maici tuh zamannya info Twitter tuh untuk bisa Iya, dapetin benar. Maici kita ngeliatnya di Twitter. Momen-momen itu tuh glorious days banget deh. Betul. Maicinya berarti belum yang nengok sini. Belum. nengok sini ya. Pak Taman masih fokus. Betul. Maici apa kabarnya? Ada 2 versi. Ya. Oh 2 versi sekarang. Iya kan, karena makanya ada yang Ada yang begini, ada yang begini. selalu gitu ya. Kenapa sih orang-orang suka split gitu? Nah, we're gonna split for a split second. We're gonna break Because we are going to for break. a split second gitu maksudnya Iya, ya. betul. Abis ini kita masih akan balik lagi juga abis ngomongin beras. Kita ngomongin soal mobil listrik. Weh, si nyambung. Abis ini Detik Kerja tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ori-ori. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Menyapa kamu Detikers yang juga masih nongkrongin kita. Wes, dekat siaran radio nih kita nongkrong dia. Iya, abis ini kita akan mendengarkan sebuah lagu Wehe. yang akan dinyanyikan langsung oleh Kak Edo. Yang udah di request dari Noni di Cijantung, Orang Belanda tuh Noni. Bandung. Kalau aku sih bukan mirip Noni, aku mirip Bitterball. Kue ya jadinya ya. Kue. Tadi Enggak. Kita mau Menyapa. menyapa Indi. Bukan. Indi maksudnya Indonesia Detik ini. Betul ya, Iya. dimana sebetulnya ini cukup membuat kita harus konfirmasi juga ya, apakah sebetulnya juga harus membuat masyarakat yang ada di sana jadi waspada juga atau seperti Ya. apa kejadiannya gitu ya. Ya, it's one of the risk ketika kita tinggal di satu negara yang memang merupakan ring of fire gitu kan. Ada lagi info mengenai erupsi Gunung Lewotolok Nah, juga ya. Jangan sedih ya, karena dari tadi gue pertama membaca amunisi kita, gue juga kayak, susah lagi nyebutin namanya nih Lewotolok gitu. Iya. Kayak Lewotobi aja kita udah susah nyebutinnya Betul, kan. ada perempuan ada laki-laki pula ya. Bener, nah sekarang ini Lewotolok gitu, ini Nah. yang ada di Bali ya. Betul. Kita akan lihat ini seperti apa di sebenarnya. NTT. Iya ya, oleh Detik Bali akan dikabarkan, tapi ke lokasi gunungnya ada di NTT. Yes. Banyak juga ternyata gunung di NTT. Iya ya, bener juga ya. Lewotobi juga di NTT kan. Makanya kita akan Kakak gue juga habis dari NTT. Ponakan gue juga lagi di si NTT. kenal. Maksudnya gue hari-hari ini tuh lagi banyak di surround Berhubungan sama yang dengan- NTT, namanya NTT benar. Baiklah, coba kita sapa dulu ya. Sapa dulu ya. Benar. Ada Mas Yurgo yang juga akan langsung melaporkan mengenai Gunung Lewotolok ini. Selamat sore Mas Yurgo. Selamat sore. Selamat sore Mas. Mas Selamat Yurgo sore. Borab ini sepertinya berada Di kaki gunung. kaki gunung ya, atau lagi ada di mana nih, Bang? Saya berada di Kabupaten Flores Timur. Di belakang saya memang tampak kabut, itu daerah lintasan. Ada Gunung Lewotolok yang berada di belakang saya. Ada 2 lintasan itu. Wah, kabutnya cukup Tebal ya, kencang ya, tebal Mas Yurgo. Yurgo. Benar sekali Mas, karena memang Gunung Lewotolok dan Gunung Lewotobi ini hampir berdekatan sehingga tampak kabut karena ada hembusan dari Gunung Lewotobi dan juga Gunung Lewotolok. Iya. Yang terjadi beberapa hari ini belakangan ini, termasuk memang tadi pagi ada juga
letusan terjadi di Gunung Ilelotolok. Baik. Demikian, Mas. Salah satu info yang kami dengar juga bahwa sebetulnya terjadi atau terdengar dentuman yang cukup keras juga, bahkan sebetulnya letusannya tuh sudah terjadi berulang-ulang gitu semenjak hari Minggu malam. Mungkin boleh diceritakan dulu Mas, kapan sebetulnya dentuman atau mungkin letusan itu pertama kali terjadi dan sudah seberapa sering gitu frekuensinya hingga saat ini? Baik, Detikers, memang Gunung Ilelotolok ini berada di Kabupaten Lembata, sebuah pulau yang juga masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letusan Gunung Ilelotolok ini memang terjadi pada akhir-akhir belakangan ini, ada 2 bulan yang belakangan terjadi sangat intensif memang. Dan memang kolom abunya terpantau itu dari 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Tetapi akhir-akhir ini terjadi dentuman yang sangat keras, gemuruh yang sangat besar sampai ke kota Loleba, ibu kota Kabupaten Lembata, dan juga masuk di wilayah daerah Kabupaten Flores Timur. Bahkan seng-seng yang berada di Kabupaten Flores Timur juga bergetar hebat akibat dari dentuman Gunung Ilelotolok beberapa hari belakangan ini, termasuk tadi pagi sekitar 1.200 meter ketebalan kolom abu. Demikian. Wow. Wow, jika dibandingkan sama letusan-letusan sebelumnya, apakah ini yang terbesar sejauh ini, Mas? Atau ada catatan begitu kapan letusan terbesar terakhirnya untuk gunung ini? Memang letusan terbesar itu sudah berada pada 2 tahun lalu. Itu begitu banyak masyarakat diungsikan ke Kabupaten Lembata, ada juga menyisir ke Kabupaten Flores Timur akibat letusan itu, dan warga yang terdampak juga sekarang banyak yang tinggal di daerah perkotaan Kabupaten Lembata sendiri. Tetapi setelah letusan ini mereda, masyarakat kembali ke kampung halamannya sendiri dan mereka tinggal di bawah kaki gunung. Dan akhir-akhir ini terjadi juga letusan kembali sehingga mereka merasa panik, dan ada yang sudah mengevakuasi diri secara manual atau pribadi ke kebun-kebun. Demikian, Mas. Baik, kemarin juga kami sempat dengar bahwa sebetulnya Gunung Lewatobi juga sempat Meletus, erupsi. ya ada erupsi juga gitu ya. Berapa jarak antara 2 gunung ini, dan apakah sebetulnya akhirnya jadi erupsi secara bergantian atau Apa ada sebab sebetulnya? akibat gitu ya? Baik, memang belum dipastikan oleh pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi apakah ada jalur antara 2 gunung ini bersambungan sehingga terjadi letusan yang beriringan atau bersamaan. Tetapi memang akhir-akhir ini dari pantauan kami itu memang hampir ketika Gunung Lewatobi laki-laki meletus, beberapa hari kemudian pasti Gunung Ilelotolok juga akan meletus. Dan keduanya saling bersautan, kadang beriringan, satu meletus duluan dan satunya 2 atau 3 bulan kemudian meletus lagi. Tetapi belum dipastikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana terkait kedua gunung tersebut. Demikian. Apakah ada status yang juga sudah dikeluarkan gitu dari BMKG? Seperti apa statusnya sekarang, Mas? Baik, memang status Gunung Ilelotolok ini masih berada pada level 2 waspada. Belum begitu terasa, tetapi dentuman dan gemuruh Gunung Ilelotolok ini saat ini sangat terasa sekali. Dan warga merasa sangat panik karena beberapa hari ini ada pijaran lava ini memang sekali-sekali terjun ke kepundan gunung dan merambat beberapa aliran pegunungan, sehingga ada beberapa asap yang terjadi di puncak gunung, sehingga warga juga merasa takut jangan sampai sekali-sekali terjadi ledakan yang besar. Demikian, Mas. Apakah sebetulnya aktivitas di sekitar gunung juga sudah dihentikan atau seperti apa, Mas, di sana kondisinya? Baik, aktivitas di daerah pegunungan meskipun masih terdampak erupsi Gunung Ilelotolok, tetapi masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Tetapi mereka tidak berani untuk mendaki Gunung Ilelotolok seperti sebelum-sebelumnya, karena hampir semua lahan mereka itu berada di bagian punggung Gunung Ilelotolok, sehingga mereka berkebun di daerah situ. Tapi kelihatannya hari-hari ini belakangan ini mereka jarang berkebun di atas punggung Gunung Ilelotolok. Demikian.
Jadi Mbak. aktivitas berkebun warga juga terhenti ya karena adanya erupsi dan juga status waspada ini ya Mas ya. Benar, Mas. Bagaimana dengan warga yang berada di radius yang dilarang untuk mendekat begitu ke gunung ini? Apakah mereka semua sudah dievakuasi atau masih ada warga yang bertahan atau seperti apa pantauan di lokasi sejauh ini? Baik, Detikers, memang warga yang berada di lokasi terdampak mereka masih berada di lereng di bawah kaki gunung Ilelotolok, tetapi ada sebagian warga yang karena panik dan takut malam harinya mereka memilih meletakkan kepala di kebun dan jarak radiusnya memang cukup jauh dan dianggap nyaman untuk mereka. Tetapi mereka akhir-akhir ini tidak bisa pejamkan mata karena takut gemuruh dan juga letusan lava yang semakin menyebar ke segala arah. Demikian, Mas. Jadi belum ada semacam shelter atau tempat pengungsian gitu buat warga dikumpulkan di satu tempat gitu, Mas? Benar, memang dari pihak BPBD Kabupaten Lembata belum memastikan apakah warga akan dievakuasi atau warga tetap bertahan di rumah masing-masing, karena hingga saat ini belum juga ada awasan dari Pemda Lembata untuk mengevakuasi warga. Mereka hanya memberikan masker dan juga air bersih disalurkan kepada warga terdampak. Demikian, Mas. Baik, jadi tentunya masih dinantikan juga gitu ya. Seperti apa himbauan gitu ya dari otoritas setempat juga, termasuk juga mengenai bagaimana dan kemana nanti masyarakat bila akan ada evakuasi juga gitu. Tapi mungkin ada kayak semacam proyeksi kah dari otoritas terkait soal bagaimana aktivitas gunung ini akan mulai mereda atau mungkin akan terjadi peningkatan level begitu di hari-hari ke depan, Mas? Baik, memang warga di sekitar Gunung Ilelotolok sudah diingatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tidak melakukan aktivitas berpergian terlalu jauh atau terlalu sering karena abu vulkanik yang berjatuhan atau mengguyur pemukiman daerah di sekitar gunung, lereng gunung. Banyak warga juga yang terkena dampak ke badan gatal-gatal dan juga seperti cacar air dan juga flu yang mengakibatkan mereka masuk rumah sakit. Apalagi mereka yang terdampak kena asma agak rentan bagi mereka yang terdampak itu. Sehingga diingatkan kepada warga untuk tetap bertahan dalam rumah. Jika memang ada sewaktu-waktu terjadi letusan, maka PPD akan mengambil langkah untuk mengantisipasi, mengevakuasi warga di lereng gunung. Demikian. Baik. Saya konfirmasi lagi Bang Yurgo soal warga nih, berarti semuanya saat ini masih ada di kediamannya masing-masing ya, belum ada yang dievakuasi di radius manapun gitu. Benar sekali, Mas. Cuma imbauannya adalah warga harus beraktivitas di dalam rumah dulu begitu ya? Benar, Mas. Tetapi ada sebagian yang sudah panik dan mengevakuasi diri ke kebun-kebun. Baik, kebun-kebun ini berarti lebih jauh lagi dari lokasi letusan? Lebih jauh lagi dan radiusnya memang sangat lumayan jauh untuk bisa dijangkau oleh pemukiman. Baik. Baik, kalau begitu masih dinantikan gitu ya seperti apa apa tindak lanjutnya gitu ya terkait juga evakuasi atau ya apapun itulah ya mengenai status dari gunung ini sendiri. Tapi mudah-mudahan baik-baik saja ya, mudah-mudahan hanya erupsi kecil saja yang terjadi gitu dan masyarakat juga bisa beraktivitas kembali gitu setelah gunungnya mungkin nanti lebih mereda lagi. Tapi terima kasih banyak Mas sudah memberikan kabar terupdate-nya, masih dinantikan juga update terbarunya juga terkait gunung yang lagi ngamuk-ngamuk ini. Iya, tapi kalau pakai kameranya Bang Yurgo tuh nggak bisa ya kita ngelihat gunungnya dari jauh gitu, apakah bisa? Kalau di kamera memang tidak bisa tampak jelas. Iya. Bahkan abunya pun tidak kelihatan ya dari jauh begitu kalau misalnya di balik kameranya. Coba saya. Iya. Kita coba ya. Apakah kita juga pengen ngelihat apakah bisa terlihat begitu ada abu vulkanik yang dilalui. Oh, itu Gunung Lewotoloknya. Gunung Lewotolok di belakang ini, Mas. Di belakangnya. Oh, yang belakang. Oh, yang bagian belakang. Yang depan justru yang Lewotobi itu ya?
Lewotobi arahnya ke sana Mas, yang Oh, arahnya sana. oke. Oh, cukup tinggi juga ya posisi. Mas juga ini posisinya cukup tinggi ya? saya di ketinggian karena tidak dapat gambarnya. Baik, terima kasih wow. banyak loh, respect. Keren. Bang Yurgo, ini letusan sampai saat ini masih terjadi kah di momen yang sekarang ini atau Atau sedang ada tidak? terdengar? Kalau saat ini memang barusan tadi siang memang terjadi, tapi sore ini memang tidak ada letusan, hanya Baik. hembusan dari Gunung Lewotobi dan juga Baik. Lewotolok. Tapi kalau sedang terjadi letusan begitu, mestinya di tempat lokasi Bang Yurgo sekarang itu terdengar ya? Benar Mas, memang terdengar besar sekali. Baik. Apakah ada ini aroma belerang gitu atau asap gitu yang mengganggu begitu? yang mulai tercium, Mas? Kalau di sini memang tidak tercium aroma, Belum ya. hanya kabut. Ya, Hanya kabut aja. Baik, Oke, kalau begitu. baiklah. Terima kasih, hati-hati selalu di sana Bang Yurgo. Semoga Yes. aman selalu ya, dan juga buat teman-teman di sana untuk bisa selalu waspada ya Betul. terhadap segala senantiasa macam aktivitas waspada dari terus. Gunung Lewutolok ini. Semoga bisa mereda dan bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih. banyak Mas Yurgo. Stay Sama-sama, Mas. safe ya. Terima kasih juga sudah memperlihatkan Menjangkau gitu ya. puncak tertinggi yang bisa didaki gitu. Karena menurutku kayaknya ini cukup effort ya untuk berada di titik respect banget di loh. mana Mas Yurgo ini melaporkan untuk kita semua juga ya. Tapi tentunya mudah-mudahan kita doakan semoga ya hanya erupsi kecil seperti yang sudah terjadi gitu ya, dan tidak terjadi sesuatu yang tidak Lebih buruk diinginkan dari yang gitu. ada saat ini Iya. gitu ya. Stay safe, tapi buat kawan-kawan yang ada di Nusa Tenggara Timur juga ya. Baik, abis ini tadi gue udah sepotong sih mau ngasih taunya ada yang lagi mesra-mesraan. Ih, Cie. emang boleh? Boleh dong, sah mesra nggak kecil-kecilan. mesra-mesraannya? Ya kalau ada hitam di atas putih dan udah salaman sih kayaknya sah ya, Kak. Emang apa sih yang jadi Karena yang mesra-mesraan? lagi mesra-mesranya tuh ternyata adalah Indonesia dan juga China yang Bukankah kita selalu mesra dengan China? oh ya bagus dong. Iya. Karena ini mesranya adalah di bagian investasi lah ya, Oh, bisnis iya. juga yang dikabarkan kita tuh lagi menggarap proyek baterai listrik raksasa ya, yang nilainya mencapai 95,43 triliun. Banyak gitu. banget itu duitnya. Duit semua nggak? Insya Allah ya. Aku nggak tahu nih, karena ini sebetulnya juga lagi dilakukan pengembangan juga ya. Jadi yang bisnisnya itu adalah ekosistem baterai listrik terintegrasi. Jadi nanti akan ada 6 subproyek di Halmahera, Maluku Utara dan juga Karawang, Jawa Barat. Nah, peresmian pembangunan awal proyek raksasa itu juga sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo juga, dan total investasinya tadi seperti yang aku sebutkan 95,43 triliun rupiah atau 5,9 miliar US dollar gitu. Kebayang gak tuh duit segitu banyak bisa jadi seperti apa ketika dia ditanamkan di tanah air Indonesia? Mudah-mudahan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Amin. Mudah-mudahan juga bisa mendatangkan lebih banyak investasi lainnya juga. Betul. Gaining the trust not only from China yang juga sudah mesra, Bener. tapi juga dari Jadi negara-negara multiplier lain effect juga. ya. Betul. Jadi kayak pas Prancis gitu misalnya atau Korea Selatan ngeliat China bikin pabrik 95 triliun. Aku mau juga dong. Gitu. Bikinlah semuanya di sini. Selain Ya, boleh, China boleh. yang juga punya duit banyak ya menanamkan uangnya di Punya duit Indonesia. Juga ini nih sepertinya juga kayaknya timbal balik, bukan timbal balik sih, lebih ke kayak China udah ngasih duitnya ke Indonesia menanamkan modalnya, habis itu duitnya balik lagi ke China dengan adanya orang super kaya dari Amerika yang bakal beli TikTok. Wow, masa sih? I didn't see it coming. Kak, beritakan seperti apa? Oh, that's how Gen Z ini ya
works ya. Jadi katanya nih, ini yang ngaku-ngaku adalah Presiden Amerika Serikat Donald Iya. Trump yang bilang kalau pembeli TikTok nih yang lagi sedang masa untuk di hold gitu ya, blokadenya gara-gara nih karena ada sejumlah klausul tertentu supaya TikTok bisa beroperasi di US. Nah, katanya bakal ada konglomerat super kaya Amerika yang bakal membeli TikTok ini. Katanya ini adalah TikTok dijualnya di mana sih? Kalau boleh tahu kayak mau beli TikTok dong gitu. Donald Trump kenapa begitu mukanya? Kayak capek banget. Iya. Iya memang capek sih. banget. Dan sudah tua juga ya. Potus Iya, pasti iya, iya. capek kak. Ya, Iya. Oh, dan capek. diwawancara juga kayak mungkin penuh pressure ya sama Reuters ya. Ini kata Presiden Trump, kesepakatan ini kemungkinan besar butuh persetujuan dari pemerintah China, obviously. Tapi dia yakin Presiden China Xi Jinping bakal memberikan lampu hijau. Jadi katanya ada investor yang bakal mengakuisisi aset TikTok di Amerika dan itu adalah sekelompok. Jadi kayaknya ini bukan cuma satu orang ya, tapi sebuah grup gitu. Sekelompok orang super kaya katanya akan mengakuisisi. Walaupun tidak mau membocorkan siapa kelompok yang dimaksud, tapi katanya identitas mereka akan diungkap sekitar 2 minggu lagi. So are they okay? Trump and Xi Jinping kayak udah kebatuk. Maksudnya kayak Karena kemarin diomongin. sempet ada perseteruan gitu mengenai udah oke tapi kan. atau kayak you know what, let's move on Iya. gitu gak sih kayak Kayak- setelah ada perang Bener. angka kan tadi perang dagang Iya, pajak gitu yang diberlakukan tuh mau berapa gitu setelah turun terus kita nggak dengar kabar lagi terus tiba-tiba sekarang kayak Bener. lo mau Tahu beli gak kenapa mereka akhirnya move on? Setelah mereka dengerin lagu Banda Neira yang patah tumbuh yang hilang berganti, mereka jadinya let's move on guys. Jangan patah tumbuh. Kayak nggak penting hilang nih kerjaan kita berganti. nih. Udahlah urusin yang mana yang bikin lebih baik dunia aja gitu. Mudah-mudahan begitu ya. Iya emang seru ya dua Gemini ini ya. Jadi sebagai informasi awalnya berdasarkan undang-undang di Amerika ya, TikTok itu diwajibkan menghentikan operasionalnya di US di Januari silam. Makanya waktu itu sempat ada tuh kepanikan dari para TikTok creators lah ya di Amerika karena mereka udah nggak bisa buka lagi. Bahkan ya jangankan ngupload gitu ya, bahkan buka untuk lihat konten aja tuh juga di US nggak Bisa pakai VPN Indonesia mereka. Iya mungkin. Tapi itu tuh hanya berlangsung beberapa hari aja Iya. gitu. Sampai akhirnya dibuka lagi blokirannya gitu ya. Dan akhirnya sekarang akan dibuat perjanjian atau perjanjian kerjasama yang baru lah ya. Biar tetap TikTok ini bisa beroperasi juga di Amerika gitu. Apakah ada hubungannya dengan kata Meta? Bagi-bagi kali piece of cake-nya gitu ya. Meta mah gitu deh, kurang inovatif sekarang. Lihat Instagram udah nggak seru lagi sekarang. Parah banget nih Mark Zuckerberg. Tapi orang-orang yang posting status di WhatsApp sekarang makin banyak. Because you're friends with adults, with old people. Iya ya, kenapa ya? Yang posting status di WhatsApp tuh cuma orang tua doang gitu. Gen Z nggak ada, Gen Alpha boro-boro. Milenial bahkan jarang banget. Lebih ke orang tua. Kenapa ya boomers? Kayak tante-tantenya kita. Karena kita nggak bisa hide story. Kita nggak bisa, iya kan? Kita aku di juga, blog berarti Mas Yansa. Aku kita nggak di-hide bisa ya. hide story dari Di WhatsApp. kan. Oh nggak bisa. Terus I don't wanna share my story dengan dosen aku, dengan tukang galon, dengan FB. karena Iya, nggak ada kenapa ya? feature-nya kali. Kalau di WhatsApp kan nggak ada feature stiker, nggak bisa nge-tag, nggak bisa. Oh iya. Ada kan. Kok Bikin lagu udah tahu? bisa sekarang. Kan ada beritanya, ada notification-nya. No playing. Iya. Oh gitu. Buat Bisa nge-tag, bisa di ngode-ngode repost. bisa. Kalau nomor kita udah di-save sama dia. Aku sih nggak tahu ya. Iya, tapi kan nyindirnya sekarang kalau orang yang muda-muda sekarang tuh di Facebook, di Instagram. Enggak, aku nggak pernah nyindir Di thread bisa. orang. Aku Nyindir tuh cerita. lebih ke kayak Tak. mode. Oh iya, Aku umumkan aku di toa. ngomong lah gitu. Di toa masjid.
Ya Uts, habis ini kita akan balik lagi. Abis ini ada sesuatu yang lebih seru lagi Detikers, karena kita bakal bahas. Masa sih? Kita akan bahas Gunung Lewi Tolok. Udah ya tadi. Udah tadi. Kita akan bahas soal pemilu nih yang akhirnya diputuskan kembali oleh MK akan dipisah antara yang daerah dan juga nasional. Padahal kemarin menjadi salah satu pesta politik yang cukup Terbesar di terbesar ya di dunia. Iya di dunia. Emang iya, Iya, karena kita serentak for the sehari, very iya, first benar. time ya kan, untuk semua apa tuh sebutannya, untuk semua Untuk not semua level, warga negara. not all level. Apanya Itu maksudnya? kan dari DPD, DPRD, dari Untuk semua tingkatan. pemerintahan Betul. gitu. Ya udah, nanti abis ini kita balik lagi ngomongin soal katanya akan ada yang berubah nih. Nah, coba ya kita akan elaborasi bersama dengan pakar yang Berubah. bukan asing lagi buat kita semua. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma. Ore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma. Ore. There you go. Kalau misalnya tadi kita udah bilang pemilu tuh ke depan bakal dipisah lagi. Jadi nggak cuma pilkada dulu, baru habis itu pemilihan umum, partai dan juga presiden. Nah nanti kayak gitu lagi. Jadi nggak bareng-bareng Detikers. Padahal sebenarnya kemarin ya yang baru saja kita lalui. Iya. Itu Yang sangat adalah- capek itu ya, hektik itu ya. Karena berasanya jadi kayak setahun 2 kali kan ya. Kita kayak Februari itu untuk pemilihan presiden gitu, dan berarti presiden tuh barengnya sama oh ya banyak Pemilu. juga ya pemilu ya kan. Abis gitu bagian daerahnya di bulan berikutnya kan. Betul. Jadi kayak setahun 2 kali. Nah sekarang itu tuh baru pertama kali dilakukan juga sama Indonesia juga sepak itu. Nah dikabarkan bahwa sebetulnya hal itu nggak akan terjadi lagi, akan dipisah-pisah ya kan. Dipisah-pisah. Jadi tidak akan dilakukan se-hektik itu, sepadat itu dalam 1 tahun yang sama. Gitu. Tapi akhirnya jadi akan ada berimbas dong sama misalnya sama masa jabatan dan mungkin sama hal-hal lainnya juga. Nah ini yang akan kita cari tahu juga Detikers ya, kayak apa sih perubahannya gitu. Terus kita pemilunya gimana? Next pemilu kita akan gimana? Apakah dan ada kapan? perbedaan ketika zaman pemilu di masa sebelumnya yang sekarang gitu ya? Kita akan tanya ini semuanya, termasuk seperti apa nanti pada akhirnya implementasinya. Kita akan bergabung bersama Ibu Titi Anggraini, pakar hukum pemilu FHUI. Selamat sore Bu Titi. Bu Titi, selamat sore. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Eza, salam sore. sehat. Salam sehat Ketemu Ibu, lagi nih. apa kabarnya? Sudah lama nih gak ngobrol sama Bu Titi. Baik, alhamdulillah sehat-sehat juga ya semuanya. Sehat, alhamdulillah Bu Titi. Ini kita akan dapat putusan baru lagi nih dari MK Bu Titi ya, yang akhirnya memutuskan untuk memisah antara pemilu nasional dan juga pilkada. Katanya salah satu pertimbangannya adalah dinamika dari hasil sebelumnya atau perjuangan sebelumnya yang katanya hektik sekali begitu ya. Walaupun kayaknya harusnya ini sudah diantisipasi gitu ya, bahwa ini pasti akan hektik. Cuma akhirnya kembali lagi nih. Mungkin Bu Titi bisa mengelaborasi soal alasan itu seperti apa sebenarnya latar belakangnya, dan juga apakah ini ada hubungannya dengan tingkat partisipasi yang cukup rendah kemarin ketika pemilu serentak di 2024 Bu Titi. Ya, jadi Mas Edo, putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak itu sudah ada beberapa kali ya. Pertama di tahun 2014, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan model pemilu serentak yang konstitusional itu yang model 5 surat suara. Jadi memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah itu yang kemudian kita jalankan di pemilu 2019. Lalu kemudian di 2019 keluar lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55
yang mengatakan model keserentakan itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Ada 6 model yang ditawarkan oleh MK, tapi ada syaratnya sepanjang tidak memisahkan antara pemilu DPR, pemilu DPD, dan presiden wakil presiden. Tetapi pada waktu itu pembentuk undang-undang karena tidak mengubah Undang-Undang 7 2017, 2024 kita tetap pemilu dengan 5 surat suara kan. Nah, tetapi di 2024 juga ada pilkada serentak nasional. Sehingga di bulan Februari kita memilih pemilu nasional, presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Lalu di bulan Novembernya pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dengan berdasarkan evaluasi di pemilu dan pilkada 2024, kawan-kawan dari Perludem itu melakukan uji materi lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 alasan nih yang dijadikan bukti atau kondisi hukum baru ke MK untuk meyakinkan MK. Jangan sampai pemilu serentaknya itu dan pilkada serentaknya diborong dalam 1 tahun yang sama begitu ya. Yang pertama, karena pemilu dan pilkadanya terlalu dekat, partai politik itu menjadi tidak optimal di dalam melakukan kaderisasi dan konsolidasi kepartaian dalam pencalonan pilkada. Bayangin nggak tuh Mas Edo dan Mbak Eza ya, baru selesai pemilu, nafasnya belum sepenuhnya tuntas dari kelelahan, harus menyiapkan pilkada. Dampaknya adalah ada 37 daerah bercalon tunggal, kira-kira begitu ya. Karena partai tidak optimal tuh, apalagi pencalonan di koalisi nasional direplikasi atau seolah-olah diduplikasi di pilkada nih. Tidak ada bedanya antara narasi pilpres dengan narasi pilkada. Itu dari sisi partai politik. Lalu dari sisi penyelenggara pemilu, bayangkan KPU itu tahapannya berhimpitan ya, menyelenggarakan pileg pilpres, lalu tidak berapa lama belum selesai seluruh tahapan menyelenggarakan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Padahal mereka ini masa jabatannya 5 tahun, tapi ternyata kalau dihitung-hitung kerjanya hanya 2 tahun begitu. Nah, yang terakhir dari sisi pemilih. Pemilih itu akhirnya tidak fokus pada isu daerah. Karena tadi ya himpitan jadwal, narasi pilkada yang diduplikasi dengan narasi pilpres, dan juga kejenuhan begitu ya. Udah brain rot duluan ya Bu ya. Ya, tahapan yang terlalu dekat. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, Mahkamah Konstitusi mengatakan situasi itu membuat kualitas kedaulatan rakyat menjadi menurun. Pekerja penyelenggara pemilu juga menjadi tidak optimal, dan fungsi dan posisi partai sebagai institusi demokrasi itu tidak sebagaimana mestinya. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa desain pemilu serentak itu harus diubah untuk membangun fungsionalisasi partai politik, bisa melakukan kaderisasi dan rekrutmen dengan maksimal, penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan profesional dan berkualitas, dan pemilih bisa mengaktualisasikan suaranya dengan pilihan-pilihan yang tepat. Dan kata MK, maka desain serentaknya harus terbagi 2. Pertama, pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, dan presiden secara bersamaan dalam 1 hari yang sama, 3 surat suara, lalu 2 tahun, paling cepat 2 tahun setelahnya, atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional, diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Artinya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati atau wali kota, 4 surat suara itu dipilih bersamaan oleh pemilih. Lebih sederhana kan bebannya? Jadi contohnya kata MK, 2029 kita pemilu serentak nasional. Yang dipilih 3 surat suara saja, DPR, DPD, presiden. Lalu 2 tahun paling cepat atau 2,5 tahun paling lama setelah 2029, artinya 2031 kan, itu diselenggarakan pemilu serentak daerah, memilih DPRD dan kepala daerah. Artinya ada 4 surat suara. Jadi penyelenggara pemilunya bisa bernafas, partai politiknya bisa mengkonsolidasi kelembagaan partai, pemilih juga nanti lebih fokus. Giliran pemilu nasional fokus dengan isu nasional,
giliran pemilu daerah fokus dengan isu daerah begitu. Berarti status dari keputusan MK ini tuh sudah final ya Mbak Titi, atau mungkin sebetulnya ini masih dalam proses juga untuk apa ya, keputusannya disahkan gitu, atau sebenarnya seperti apa putusan ini sekarang prosesnya? Ya, Mbak Statusnya. Esa, putusan ini sudah dibacakan tanggal 26 Juni ya. Oke. Dan sifat putusan MK itu adalah final dan mengikat, Oke. final and binding, dan dia berlaku untuk semua. Dia mengikat pembentuk undang-undang, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat yang disebut dengan erga omnes. Jadi semua pihak, kita ini negara hukum ya, harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak boleh ada yang misalnya menafsirkan, kan Mahkamah sudah mengatakan nih, kalau gubernur, bupati, wali kota itu dipilih dalam satu waktu yang sama, satu hari yang sama dengan DPRD. Lalu misalnya dia mengatakan pilkadanya tidak langsung. Nah, itu tidak boleh karena sudah dikunci oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilu serentak daerah itu di tahun 2031 memilih DPRD dan kepala daerah bersamaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa langkah berikutnya? Tentu saja pembentuk undang-undang harus mengatur lebih lanjut dengan melakukan revisi atas undang-undang pemilu, terutama berkaitan dengan masa transisi. Kan anggota DPRD yang sekarang masa jabatannya sampai 2029. Lalu kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 masa jabatannya sampai 2030. Sementara pemilu serentak daerah yang akan memilih DPRD dan kepala daerah kan baru 2031. Nah, pertanyaannya, kekosongan itu akan diisi oleh siapa? Iya, betul. Nah, itu bentuk undang-undang harus atur. Kalau sejumlah akademisi, pakar, dan juga Perludem itu menyampaikan bahwa karena ini masa transisi, maka untuk pemilihan nanti di 2031, masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil pemilu dan pilkada 2024 sebaiknya diperpanjang saja. Karena kan kita tuh sebenarnya kan dipilih oleh rakyat, legitimasi politiknya kan kuat, daripada nanti diisi penjabat. Kalau ngisi penjabat itu kan kurang transparan, kadang-kadang sesuai dengan selera yang mengangkat begitu ya. Nah, jadi usulannya adalah anggota DPRD hasil pemilu 2024 menjabat sampai 2031, lalu kepala daerah hasil pilkada 2024 itu menjabat juga sampai 2031. Apakah boleh? Itu boleh, namanya adalah constitutional engineering, rekayasa konstitusional untuk mengatasi masa transisi sehingga kita bisa sampai pada pemilu serentak daerah di tahun 2031. Jadi itu usulan dari pakar begitu Bu ya? Ya. Kalau misalnya setelah itu selesai gitu yang 7 tahun, untuk yang barunya baru 5 tahun per 5 tahun. Betul. Jadi memang ada yang mengatakan, oh putusan MK ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kita harus bedakan, betul, pemilu itu harus 5 tahun sekali. Tapi pemilu yang model keserentakannya sudah sesuai putusan MK. Nah, sekarang kan MK mengatakan model pemilu serentak yang konstitusional itu yang serentak nasional dan serentak daerah. Sekarang kan kita kondisinya belum seperti itu. Jadi kita berada di masa transisi. Nah, pemilu serentak yang 5 tahun sekali itu berlaku setelah pada tahun 2029 kita serentak nasional, 2031 kita serentak daerah, setelahnya itu harus siklus 5 tahunan. Tidak boleh tuh, tidak ada pemilu setiap 5 tahun sekali. Jadi tidak bertentangan dengan pemilu setiap 5 tahun sekali. Yang kita lakukan sekarang adalah menata jadwal sehingga sesuai dengan model keserentakan yang konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Bu Titi nanya sedikit soal usulan tadi ya untuk bisa diperpanjang sampai ke masa transisi hingga jadinya 7 tahun gitu. Apakah ini sudah disampaikan aspirasinya ke DPR begitu? Kalaupun sudah, seperti apa diskusinya Bu Titi? Iya, usulan ini memang harus ditindaklanjuti dengan dasar hukum ya. Karena kan untuk memperpanjang itu
tidak bisa hanya mengandalkan putusan MK. Karena kan putusan MK itu bicara soal norma yang dianggap konstitusional yang operasionalisasinya harus dengan revisi beberapa undang-undang. Oke. Pertama, revisi undang-undang pemilu pastinya. Yang kedua, undang-undang tentang pemerintahan daerah karena di dalamnya juga memuat tentang DPRD dan kepala daerah. Nah, alhamdulillah tadi pagi kami berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua DPR Pak Suhmi Dasko. Kami sudah sampaikan bahwa publik mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengharapkan agar DPR segera melakukan pembahasan RUU Pemilu untuk merespon putusan MK. Yang ketiga, banyak hal dari pengaturan pemilu kita yang perlu disempurnakan, dan supaya pembahasannya bisa berkualitas, RUU Pemilunya jangan dibahas mepet. Karena segala sesuatu yang sistem kebut semalam gitu ya, tanda kutip, pasti kualitasnya kan tidak akan maksimal. Jadi kami mendorong DPR dan pemerintah menjalankan putusan MK dengan konsisten, karena putusan MK ini, Mas Edo, menguntungkan partai politik, menguntungkan penyelenggara pemilu, menguntungkan pemilih, dan kita pun bisa punya praktek demokrasi yang betul-betul terukur. Yang Isu lebih sehat nasional, gitu ya. betul, di isu nasional kita konsen kan. Saya yakin nih Mbak Esa dan Mas Edo waktu pemilu 2024 itu banyak sekali ya isunya, baik Benar. ada isu DPR, DPD, DPRD, presiden, 5 surat suara, calonnya ratusan. Nah, sekarang dengan putusan MK, dari sisi teknis dia lebih sederhana, lalu secara isu dia terdistribusi menjadi ada nih isu nasional, lalu 2 tahun berikutnya kita ada pemilu daerah, isu daerah juga fokus. Lebih dari itu, mesin partai itu kerja terus nih. Karena kenapa? Tahun 2029 contoh ya, kita kan pemilu nasional, DPR, DPD, Presiden. 3 posisi itu, 3 surat suara. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Lalu 2 tahun setelahnya, kan kita sudah bisa menilai nih kinerja partai-partai ya. Jadi ketika pemilu serentak daerah memilih kepala daerah dan DPRD, kita bisa mempertimbangkan apakah partai-partai tempat si calon DPRD itu juga punya kinerja yang bagus di DPR. Apakah kepala daerah yang diusung oleh partai itu juga punya kepemimpinan yang baik misalnya di DPR dan di nasional. Jadi kita mengevaluasi jabatan-jabatan politik itu dengan modal yang cukup untuk melakukan penilaian. Dan yang pasti tadi ya, isunya itu menjadi terkelompok dengan jelas. Tidak seperti sekarang, orang kampanye kepala daerah, tapi yang dibawa isunya makan bergizi gratis, kan nggak nyambung gitu. Nah, hal-hal seperti itu kami yakini akan memperkuat partai politik kita untuk punya program yang jelas, mana yang program nasional, mana yang program daerah. Kita pun sebagai masyarakat lebih fokus untuk menimbang-nimbang siapa yang akan jadi calon anggota DPRD kita nanti, siapa yang akan jadi kepala daerah kita nanti, tidak dibayang-bayangi oleh narasi-narasi yang tumpang tindih, kira-kira begitu. Baik. Selain juga ya, tapi sebetulnya juga ini satu ya solusi yang kalau kita kan sebagai pemilih gitu ya, jadi nggak overwhelm lagi gitu. Tapi selain efeknya juga akhirnya ada selama masa transisi ini, sebelum nanti kita ketemu sama 2029 dan 2031, ada pertambahan masa jabatan gitu jadinya. Ada efek lain lagi nggak sih Bu sebetulnya yang mungkin kita juga akhirnya perlu tahu gitu, selain adanya pertambahan masa jabatan itu gitu, kalau dari sisi pemilih ataupun yang sekarang sedang menjabat gitu. Iya, yang pertama Mbak, saya kira narasi soal pilkada oleh DPRD itu harus tutup buku ya. Karena ini pemilu serentak daerah ya, memilih gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD bersamaan. Jadi itu sudah terang benderang di putusan MK. Membawa isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD kan kontraproduktif, tidak sejalan dengan putusan MK. Kita negara hukum, kita hormati putusan MK. Yang kedua,
penataan model keserentakan ini kan hitung-hitungan secara teoritis konsep dan juga belajar dari pengalaman pemilu 2024 dan pengalaman banyak negara-negara lain yang menerapkan model serupa yang ternyata tata kelola pemerintahannya itu jadi lebih baik, pemilunya juga jadi lebih tertata, berkualitas. Tapi dia bukan obat yang serta-merta manjur atau apa istilahnya itu berkhasiat ya. Penataan demokrasi itu tetap membutuhkan dukungan dari misalnya penyelenggara pemilunya juga harus yang berintegritas dan profesional. Kalau penyelenggara pemilunya curang, ya kita sulit berharap akan ada perubahan. Yang kedua, misalnya partainya juga harus berbenah, kaderisasinya harus serius, jangan aji mumpung sekedar mengandalkan tokoh-tokoh populer atau orang-orang yang punya uang saja. Nah, dan yang terakhir kita butuh bantuan media untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, dan semestinya pemilihan yang lebih sederhana ini betul-betul kita manfaatkan. Nanti ketika kita memilih di pemilu nasional, ya pilihlah figur terbaik. Lalu di pemilu daerah juga demikian. Kan segala rekayasa konstitusional yang kita lakukan, tujuannya kan supaya pemimpin yang terpilih adalah figur yang kredibel, figur yang anti korupsi, figur yang punya program yang kita pahami seperti apa akan dia lakukan. Jadi manfaat itu hanya akan bisa terasakan kalau kita sebagai pemilih mampu meresponnya dengan juga membuat keputusan yang terbaik, keputusan yang tidak didasari oleh hal-hal yang misalnya politik uang, jual beli suara, apalagi kemakan hoax gitu ya. Jadi memang pendekatannya harus holistik dan supaya kita siap nih 2029 undang-undang pemilunya jangan ditunda-tunda bahasnya. Karena kalau undang-undang pemilunya ditunda, bisa-bisa nanti yang jadi keputusan justru pengaturan yang tidak seperti yang kita harapkan yang bisa meningkatkan kualitas pemilu kita. Baik. Saya kemudian jadi penasaran Bu Titi ketika berdiskusi atau menyampaikan aspirasi kepada Pak Sufmi Dasko gitu tadi ya, Wakil Ketua DPR RI. Seperti apa tanggapan dari Pak Sufmi Daskonya sendiri dan juga mungkin dari teman-teman DPR lainnya ketika memberikan aspirasi itu, Bu Titi? Iya, tadi memang sekitar jam kurang lebih di pagi hari ya, sebelum jam 10. Di dalam pertemuan tersebut juga kebetulan hadir para menteri terkait seperti Mendagri, Menteri Hukum, lalu juga Wakil Mendagri, Pak Bima Arya, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, Balek, pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR, semua hadir. Jadi kami menyampaikan ya apa yang menjadi harapan kami soal jangan kita persoalkan putusan MK atau berusaha untuk menyimpangi putusan MK, apalagi kan kita sudah pernah punya pengalaman ya, kalau ada upaya untuk menyimpangi putusan MK kan masyarakat akan protes begitu seperti waktu ambang batas pencalonan pencalonan kepala daerah Agustus 2024. Dan juga kami tadi berharap soal masa transisi ini segera diatur supaya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan pembahasan RUU Pemilu perlu disegerakan. Pada dasarnya Pak Sufmi Dasko menyampaikan DPR akan selalu memberi ruang kepada masyarakat untuk berdialog dan akan ada perjumpaan-perjumpaan lainnya karena RUU Pemilu memang memerlukan masukan dari masyarakat. Ya tentu sebagai publik kita mengharapkan realisasi dari komitmen itu ya, karena kan kita ingin partisipasi masyarakat itu betul-betul bermakna begitu. Tetapi yang kami cukup senang adalah suara-suara kita, suara-suara masyarakat itu bisa tersampaikan langsung kepada para pembuat kebijakan, asalkan memang kebijakan yang dibuat itu ya berangkat dari aspirasi ya, bukan aspirasinya A, kebijakannya malah jadi B begitu. Betul. Dan bisa dibilang cukup cukup memihak kepada masyarakat yang pusing kemarin, yang overwhelmed Iya maksudnya. sih benar, kalau ya. soal pusing itu emang benar sih Bu Titi, soal bagaimana kita sendiri sebagai media gitu ya nge-handle setiap isu yang harus kita kawal gitu dengan dengan jadwal yang begitu padat, pasti akan ada jadinya yang kita miss gitu jadinya. Betul. Sehingga harapannya ketika ini dikasih jeda, dikasih ruang begitu yang cukup untuk kita bisa berpikir dan juga mengatur ini jadi lebih baik lagi. Mestinya sih pemilu yang berlangsung bisa menjadi lebih terkoordinasi dengan baik dan akhirnya
manfaatnya ke masyarakat lagi pada akhirnya. Betul, jadi kita punya banyak waktu untuk riset gitu ya. Atau kita lebih kenal lagi sama siapa-siapa aja yang nanti namanya akan kita pilih gitu. Jadi gak ada lagi asal pilih ya Bu ya gitu. Dan jadi kita kalau misalnya ternyata gak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, kita bisa bisa protes. Sekaligus ini mudah-mudahan ditonton Bisa. juga sama teman-teman di DPR ya, biar Betul. sekaligus kita ingatin lagi bahwa ini penting untuk bisa langsung ditindaklanjuti gitu, biar tidak biar nanti aturan turunan yang disusun gitu oleh teman-teman di DPR bisa dibuat dengan sekomprehensif mungkin dan juga menyeluruh begitu terhadap semua pihak. Sekali lagi terima kasih Bu Titi atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini. Itu dan Pak Eza. Terima kasih. Sehat Sehat selalu Bu selalu Titi. Bu, terima kasih. Sehat selalu. Betul, jadi kita bisa kepo-kepo lagi gitu ya. Tapi bener sih ya juga jadinya kan memang harus beda ya program yang memang ditujukan untuk nasional. Kenapa nyaman ya? Gue lihat-lihat cukup nyaman ya ngobrolnya. Posisi Ternyata ada rahasia di balik itu semua. Sorry. Harusnya lo biarin aja, tapi jadi ketahuan ya sama Detik. Pokoknya intinya adalah iya juga jadinya memang program nasional itu ya memang dipertebal juga dengan dukungan sama partai politik di tingkat daerah gitu. Tapi kan tetap juga untuk daerah juga harus bikin program yang lebih relevan atau mungkin juga programnya yang memang tertujunya untuk di skala daerahnya juga gitu. Jadi Dan tadi Bu nyambung. Titi juga sempat mention kalau narasi agar kepala daerah dipilih sama DPRD harusnya itu sudah tutup buku. Jadi tidak perlu lagi dibahas gitu ya. Dari harus kita semua yang memilihnya. Iya dong. Kita. Gak apa-apa, Saya masyarakat. tidak ada harga yang mahal untuk sebuah demokrasi. Kalau Cie. harga yang mahal itu cuma ada di ini brownies. Karena tadi kita makan brownies mahal. Dipisah lah biar Pisah. liburnya banyak, betul. Kalau aku pilih dipisah karena biar itu kita bisa kepo dulu. Oh ini tuh yang ini ya gitu. Oh ini tuh yang ini ya. Kita kan bisa lebih Itu jawaban broadcastnya ya. Jawaban tidak broadcastnya adalah kita pengen liburnya lebih banyak. Enggak beneran tau Kak. Kan masa kita pilih karena tang ting tung atau kayak wah mukanya meyakinkan atau wah alisnya ketinggian nih nggak akan gue pilih. Tidak sesuai standar Eiza Mahfira. Standar SNI gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa segera ditindaklanjuti juga. DPR juga bisa menerima aspirasi seluruh lapisan masyarakat dengan baik untuk mengimplementasikannya dalam aturan yang dibuat nanti undang-undang. Tuh. Apa tuh? Biaya. Oh soal variabel biaya. Nggak apa-apa, kan tadi udah bilang nggak ada harga yang mahal untuk demokrasi. Kita Oh iya juga ya. iya maksudnya betul. Maksudnya tidak ada harga untuk gimana sih? Tidak ada yang apa? Nggak, tidak ada yang tidak worth it. Tapi Kayak benar bikin juga yang quote gue bilang sendiri. tidak ada harga mahal untuk sebuah demokrasi alias gitu, kayak alias itu tuh semuanya tuh dibeli itu gitu buat tuh demokrasi. worth the price gitu kan. Iya. Gitu demokrasi Gimana tuh sih worth the ininya, price gitu. Kalimatnya gitulah. Mamma mia lezatos. Nanti abis ini kita balik lagi. Siapa bilang? Kita mau selesai sekarang kok. Kenapa sih? Gue mau curhat dikit. Boleh. Kepala gue pusing banget. Kak Bentar. Edo, curhat dong. Beneran, gue gak mau lagi sebotak ini. Enggak beneran, kepala gue pusing banget sejak Kena dipangkas. angin. Iya, Kena angin, terlalu dingin. Jadi emang Detikers nih ya, kalau gak tahu kenapa Detik sore tuh bajunya sopan ya, bukan sopan. Ini menghalau dingin. Ini menghalau dingin Menghalau bener. dingin, baju kita tuh bukan tertutup. Jadi ini juga notes ya buat Sopan, Irma tapi yang emang menyiapkan kostum kita.
Oh ada di sebelah sana ternyata rumahnya. Terima kasih sudah memberikan Notes-nya outfit adalah kita. selalu sediakan yang tebal-tebal untuk kita ya. Dan kita juga Walaupun membuka. sepertinya beliau cukup sibuk dengan minuman-minuman yang sedang disediakan di sana. Tapi gini berarti Detik Sore juga terbuka untuk brand outdoor gear ya. Bener. Thermal jacket Bener. gitu. Itu kita sangat terbuka karena memang kalau boleh ini dikasih lihat di aplikasi suhu ya. Ini kita itu adalah -4 Betul. Fahrenheit. Karena memang kita adalah cosplay dimsum frozen. Kita cosplay Say Frozen. Ih kayak dimsum beneran. Udah 2 menit belum tuh tadi. Kepala gue pusing banget nih. Pusing. Guys, kita habis ini akan bahas soal sekolah rakyat yang sebentar lagi akan di launch 2 minggu lagi. Gak ada. Tiba-tiba nggak ada. Gak ada, tiba-tiba kok ada itu. Nanti abis ini Kak Edo katanya mau melaporkan juga karena ada asap tebal yang Karhut terjadi lah, juga. bener. Nanti Gitu. keluarga gue ada di situ. Namanya Raja Adil Siregar. Dia adalah bagian dari keluarga gue. Keren. Nanti kita akan laporkan juga langsung karena besok Kak Edo akan melaporkan dari sana ya. Iya. Tapi TikTok ya Kak. Gak usah deh kalau gitu. Buat makan nasi padang aja gak cukup waktunya kalau kayak gitu. Ya udah Detikers, habis ini kita balik lagi ya. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Marah-marah. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Ibu Guru. Sore ini kita akan menyambut hadirnya yang baru lagi di dunia pendidikan Indonesia. Ini adalah guru BK kita yang baru. Yang akan mengajar di sekolah rakyat Kurang galak kalau guru BK. 756. Iya, ini Kurang terlalu lovely untuk jadi guru BK. Kalau ini mungkin, oh iya guru budi pekerti. Sudah terpampang nyata di layar, ada Mbak Hani dari Detik Edu di sini kembali. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Ibu Guru. Selamat sore. Apa kabarnya Kabar nih? baik Ibu Guru. Sehat-sehat ya. Gitu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh gitu. Pesantren Sebelum kita ngobrolin soal ada yang baru ya, Mbak Ani yang katanya juga akan dirilis bulan Juli ini ya, kita mau cari tahu dulu soal kondisi lalu lintas terkini ya. Kita mau menyapa, apakah ada Apakah kembali Brigadir Cici Brigadir Cici lagi? atau brigadir yang lain? Coba kita cek-ceki. Selamat Let's sore. see. Nah, Masih bersama dengan Brigadir Cici Arangga. Selamat sore. Halo, selamat sore Eza dan Edo. sore Brigadir Cici. Sudah Tadi bergeser lokasinya nih ya. bener kayaknya yang ini lokasinya agak lebih ini ya, less noise ya. Tadi agak sedikit banyak noise-nya sehingga susah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Betul. Jadi boleh langsung saja dilaporkan kondisi lalu lintas terkini. Monggo. Ya, baik Detiker, sore hari ini kita akan beralih ke sekitaran kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana memang sore hari ini terpantau kondisi arus lalu lintas baik dari arah Pancoran ataupun dari arah Tebet dan Manggarai yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Depok, dan juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Kalibata ataupun menuju ke arah Dewi Sartika sendiri hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya mulai didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum dari arah Depok ataupun arah Pasar Minggu yang nantinya akan lurus menuju ke arah Tebet ataupun juga nanti akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Semanggi, tetapi juga akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Dewi Sartika. Memang pada umumnya peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada kawasan ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran, yang mana sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light pada pertigaan Kalibata, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan yang berdatangan dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Cililitan yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu ataupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini
untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan mengingat banyaknya pusat perkantoran tetapi juga apartemen di sekitaran kawasan Kalibata dan juga pusat perbelanjaan, dihimbau untuk para pengendara antisipasi kendaraan yang keluar masuk dari beberapa pusat perbelanjaan tetapi juga pusat apartemen yang berada di sekitaran kawasan Kalibata sendiri. Dan utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan demi menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait seputaran arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun juga kota-kota besar lainnya, Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Eza dan Edo yang kami laporkan langsung dari lokasi Kalibata, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke studio. Terima kasih banyak Brigadir Cici juga atas laporannya sore hari ini. Sebelum besok tanggal 1 Juli kita juga mau mengucapkan HBD. Besok kalau nggak salah akan ada perayaan juga untuk hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 ya Brigadir Cici. Iya, Brigadir Cici bisa dengar kita? Kayaknya gak kedengeran Mematung lagi. Padahal seru banget loh pertanyaan-pertanyaan kita soal hari ulang tahun ini. Iya, kita pengen tahu gitu, barangkali kita bisa memperpanjang Berpartisipasi. jadi panjang banget. Ya udah, tapi nggak apa-apa kalau belum Baiklah. bisa mendengarkan suara kita ya. Terima Terima kasih kasih sekali banyak. lagi Brigadir Cici melaporkan langsung dari kawasan Kalibata. Dari Brigadir Cici kita kembali ke Ibu Guru BK kita yang baru, Mbak Hani. Mbak Hani ini adalah Kayak namanya? kenapa kayak mau nanyain Iya, rapor anak. bener. Bu Ani gimana Gue anak juga saya? lagi mempreposisikan diri gue adalah orang tua, Ngambil siswa. rapot ya. Iya, ini adalah waktu yang sangat berharga kami bisa bertemu dengan Ibu Hani yang katanya ini akan segera pindah ke sekolah rakyat. Ceritanya Mbak Hani tuh di Di mutasi ke sekolah rakyat. Cerita dong Bu Hani, nanti di sekolah rakyat itu ada apa aja? Sekolah rakyat itu apa sih? Bu? Iya, apa sih? Kita taunya dulu sekolah rakyat. Walaupun ini kita pernah mention ya, cuma mungkin Detikers yang baru pertama kali nonton lagi, kayak kita dulu taunya sekolah rakyat nih sekolah orang tua kita zaman dulu, bahkan nenek Bukan, kakek kayaknya kita zaman- gitu. zaman- Iya. zaman- Nah ini Kayaknya apa hanya- Mbak Hani? Ya, jadi sekolah rakyat ini adalah program dari Presiden Prabowo ya, Mm-mm. langsung jadi yang ditugaskan untuk pelaksananya itu di bawah Kementerian Sosial gitu. Nah, sasarannya adalah anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi yang di desil 1 atau Jadi desil dari 2. datanya Kementerian Sosial gitu Tuh, ya? dari data BPS tuh kan DTSN. Oke, Nah, itu nanti akan dijemput bola mana saja anak-anak yang yang mau. yang kondisinya sangat miskin, terancam putus sekolah atau bahkan putus sekolah. Nah, itu ada pendampingnya dari Dinsos ya. Terus mereka ditawarin untuk kayak masuk sekolah gitu. Jadi ini kayak penawaran kan, bukan kewajiban. Jadi anaknya harus masuk sekolah rakyat karena udah sesuai sama klasifikasi gitu, apa gimana? Ya tentu petugas Dinsos kan punya strategi ya untuk mempersuasi. Tapi tujuannya adalah supaya anak-anak itu yang nggak punya biaya, yang makan aja Susah. besok susah mau apa ya. Nah itu masuk gitu karena ini adalah boarding school, sekolah Iya, asrama, asrama. semuanya ditanggung. Makannya betul. 3 kali sehari katanya ya? Iya. Ada steaknya lagi. Jangan mengada-ada ya. Biar mereka pada mau nanti. Iya. Oh, nyampe sana telur dadar nih. gitu. Iya. Tapi menyenangkan banget kalau misalnya ditawarin kayak gitu sama pemerintah ya, dikasih anaknya untuk Iya. disekolahkan, Betul. asrama, berarti buku, alat penunjang sekolah juga disediakan tuh. Betul. Iya, disediakan semua. Banyak kok Kalau negara ini. kemarin Edo sama Eza tahu tuh dialognya Mensos dengan para calon orang tua, sedih deh kondisinya. Gimana, Mbak? Jadi kayak jadi benar-benar yang penghasilan orang tuanya itu nggak tentu, antara 1 sampai 3 juta maksimal. Itu juga nggak tentu gitu. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang ibunya masih ada, bapaknya masih ada tapi nggak tahu kemana, jadi ditetepin neneknya. Iya, Gitu. iya. Jadi ya harus struggling sama antara sekolah apa Keadaannya. enggak gitu. Betul, ya. Dan berarti sekolah rakyat ini juga apa tingkatannya? Apakah dari sekolah dasar sampai SMA atau gimana?
Dari semua jenjang, dari Oke. SD, SMP, SMA itu disediakan. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah kalau misalnya ternyata usianya udah bukan usia masuk sekolah SD gitu ya, misalnya secara usia sih harusnya tuh udah masuk SMP, tapi sebetulnya sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan formal gitu. Nah, itu akan kayak gimana, Mbak? Udah sempat ada Itu informasi ke situ akan belum? di assessment. Jadi sebelum masuk akan di assessment. Oh, oke. Jadi nggak harus yang di atas kertas konsepnya menurut Pak Mensos adalah multi entry, multi exit. Jadi bisa Oke. masuk kapan aja, nggak harus tahun ajaran baru. Kalau mau misalnya keluar ya mungkin bisa kapan aja gitu. Dan menariknya Fleksibel. adalah ini berarti kayak setahun, bahkan belum nyampe setahun Pak Prabowo ya, Iya, akan merilis 100 sekolah rakyat baru. Yes. rintisan nih. Oh iya, Ada yang di beda. rintisan ya. Rintisan untuk yang 100 Ini pertama. 100 pertama ini rintisan semua berarti Mbak? Rintisan. Oh, nggak ada yang benar-benar baru ya? Nah ini on progress nih, paralel nih. Nanti akan dibuatkan sekolah yang baru. Itu menurut Menteri PU 100 sekolah baru yang akan dibangun dari September sampai Juni 2006. Nah 2026. Jadi ini yang sementara nih. Oke, yang Jadi 100 baru ini, 100 jadi- pertama ini. Iya. Rintisan dari sekolah-sekolah apa Mbak? Rintisan dari sekolah apa? Ya ibaratnya itu kalau kita beli rumah, ini rumah contoh gitu loh. Jadi modelnya tuh udah ada nih misalnya. Oh, bukan ruang sekolah kelasnya di sini. existing terus kemudian Bukan. dijadiin sekolah rakyat ya, tapi Bukan. lebih ke bangunan ya. Kebangunan. Oh, Itu oke. biasanya memanfaatkan asetnya Kemensos Oh, yang I punya see. sentra-sentra itu. Oh, I see. Tapi tetap Oke, aja oke. membangun 100 sekolah baru kan Iya. jatuhnya itu, walaupun dengan gedung rintisan gitu. Gedungnya rintisan akan dicarikan, Iya. sudah ada sih, hanya sudah ada, tinggal membangun saja gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi Ini sementara. di tanggal yang katanya mau diresmikan 14 Juli ini, Mm-mm. 14 Juli ini udah masuk ini nih pendidikan tahun ajaran baru nih Sudah. nanti. Udah Jadi, mulai proses belajar 14 mengajar. Juli itu mulai orientasi siswa Oke. mereka. Oke. Nah, yang juga jadi bikin penasaran adalah seperti apa sih kurikulum yang Sekolahnya? dipakai gitu ya. Karena kan tadi juga dibilang juga bisa masuk kapan saja, tidak ada asesmen juga yang dilakukan, yang artinya juga berbeda dengan sekolah dan kurikulum sekolah pada umumnya gitu. Pengen tahu Beda, dong, Mbak? Mbak. Beda sih kalau menurutnya. Pakai kurikulum nasional tapi istilahnya tailor made ya. Kayak kita ke tukang Tailor-made. jahit. Oh, Custom. Di custom Customize sesuai dengan gitu. sesuai dengan Kebutuhan. bentuk tubuh gitu ya. Ah, ah, ah. Nah, cuman ini sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Oke. Jadi ada tahap persiapan, Mhm. ada tahap sekolah formal dan ada kurikulum asrama Hmm. gitu. Jadi mereka siangnya di sekolah formal, Mhm. malamnya mereka pendidikan karakter di asrama itu. Oh, semi-semi militer juga nih ya, ada nih ya. Kayak nggak tahu deh kalau semi militer. Kan tapi Mungkin kayak pesantren iya gitu kayak kali ya. pesantren, Iya. benar. Iya. Pesantren ada militernya nggak? Semi militernya nggak? Tergantung pesantren mana ya. Nggak tahu, aku belum pernah ya Kak. Tapi mungkin ya pendidikan karakter tuh pendekatannya bisa mungkin dengan agama juga, Agama bisa dengan militer Oh, iya. juga, atau mungkin nggak tahu budi pekerti. Iya, betul. Terus apa tuh? Pendekap lagi karakternya. Apa? Winnie the Table. Pooh. Table manner maksudnya. Winnie the Pooh. Ini lebih jauh lagi nih. Berarti mereka nanti akan full tuh di asrama itu. Iya, full di asrama. Apakah ada waktu-waktu mereka boleh balik ke rumah orang tua atau gimana, atau memang gak boleh keluar dari lingkungan asrama? Kayaknya sih Kayak orang pesantren tuanya gitu. kalau rindu boleh menjenguk sih. Lebih ke menjenguk seperti itu, gitunya. menjenguk. Atau nanti dikasih aturan waktu. teknisnya lebih lanjut diatur sama Iya. sekolah gitu ya, kapan Iya. boleh waktu pegang handphone misalnya gitu-gitu ya. Iya. Wah. Dan lulusannya misalnya ya, kan sebetulnya proyeksinya adalah untuk bisa memberikan ya apa Ya, mengenyam mendidik lah pendidikan ya. tuh adalah hak semua warga negara Betul. gitu kan ya. Jadi semua bisa mendapatkan pendidikan juga. Tapi Bagian dari wajib belajar. betul, exitnya tuh gimana? Apa goalsnya? Apakah sebetulnya berikutnya biar mereka setelah lulus ini bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi misalnya, atau mungkin terserap tenaga kerja, atau gimana Mbak? Iya, lulusannya diharapkan punya 5 kemampuan, yaitu akhlak keagamaan, kepemimpinan, kemudian bahasa dan literasi digital, entrepreneurship atau wirausaha, sama satu lagi ketuntasan akademik.
Oh. Nah, Cukup itu buat mencapai beasiswa LPDP. Amin. Amin. Ini terserah. Jadi kalau dibekali ilmu entrepreneurship, kalau memang misalnya nanti nggak lanjut sekolah atau mau berwirausaha juga bisa. Iya. Tapi kalau mau lanjut ke jenjang lebih tinggi juga bisa. Karena diakui ijazahnya. Oh. Okay. Sebelumnya ini nggak ada program kayak gini? Atau yang ada ya. semacam Mungkin kejar paket ya, yang kalau mau disamakan, tapi nggak tahu. tapi yang kayak asrama sampai asrama iya. disediakan makan gitu nggak Enggak. pernah ada ya? Nggak pernah ada. Menurut aku ini belum pernah program paling bagus sih sejauh ini. Iya, Menurut aku ya sebagai yang mengamati program per programnya pemerintah. Aduh, kamu perwakilan dari Hogwarts ya. Iya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan program lain. Tapi kayak ini bagus, cuma kurang banyak dapat exposure nggak sih Mbak? Bukan kurang banyak dapat exposure karena memang muridnya jemput bola gitu. Betul. Tapi katanya juga ya, gini Mbak, katanya nih banyak orang yang belum tahu soal program ini, termasuk target-target ini ya, siapa namanya ya marketnya untuk bisa masuk ke sekolah ini, mereka banyak yang belum tahu bahwa oh ternyata ada nih pemerintah bikin sekolah rakyat yang gratis, dapat masuk ke asrama anaknya semuanya dibiayai sama pemerintah sama negara. Nggak banyak yang nggak tahu katanya. Iya mungkin karena apa sih sasarannya itu adalah desil 1, desil 2 ya, yang mungkin entahlah punya HP atau enggak ya kan, makan aja, mikir gitu, apalagi beli kuota gitu, jadi ya benar. Ya wajar. Jadi memang juga dari Kemensos juga harus lebih ekstra lagi gitu ya untuk bahkan bisa mencari siswanya aja gitu. Kalau sekolah negeri sekarang udah tinggal disamperin gitu kan sama si calon-calon siswanya gitu. Ada tesnya nggak Mbak? Nggak ada kan, ini kalau diibaratkan jalur tuh mungkin lebih ke afirmasi ya. Jadi semua bisa selagi memenuhi syarat tadi. Syaratnya itu. Si desil 1 dan 2 tadi. Ya. Betul. Seru banget. Ini adalah cara paling jitu untuk memutus rantai kemiskinan. Nah itu pendidikan. bilang Pak Presiden Prabowo memang begitu katanya. Untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi Pak Prabowo bilang gitu juga? Iya. Wah saya udah setara sama Pak Prabowo. Sepemikiran minimal ya. Kalau lo setara ngaca kali. Ngaca kali gue. Jadi memang gitu, pidatonya Pak Prabowo itu kalau misalnya anaknya bapaknya jadi pemulung, anaknya nggak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya jangan jadi tukang becak, harus naik level up lagi gitu. Termasuk juga ketika ada 100 sekolah yang juga nanti akan di launching gitu ya. Tentunya juga ada tenaga kerja, tenaga pendidik. Ya. Akhirnya menyerap lebih banyak tenaga pendidik juga ya. Sudah adakah? Sudah ada. Gurunya yang sudah diseleksi itu menurut Mensos 3.000 untuk 100 sekolah. Maksudnya 3.000 ini yang diseleksi apa yang sudah terseleksi? Yang sudah terseleksi. Oke. 3.000 untuk 100 sekolah. Untuk 100 sekolah. Dan tenaga kependidikan itu seperti penunjang administrasi. Totalnya itu 7.000 untuk 100 sekolah. Berarti beneran menyerap lapangan kerja baru ya juga ya. Ya congratulations yang para holder SPD. Iya, belum lagi nanti misalnya orang-orang yang berjualan di sekolah itu jadi ini baru kan. Kan kalau asrama dikasih makan Kak sama sekolah nggak jajan. Iya maksudnya di hire untuk jadi koki di dapur bergizinya mereka. Kaget aku kirain kamu mau tiba-tiba jualan sebelah. Tapi bisa juga buat guru-gurunya. Guru-gurunya kalau mau jajan cilok. Iya benar. Siapa tahu cilok tidak masuk dalam menu MBG. Enggak sih, enggak ada gizinya. G-nya enggak masuk. M-nya masuk makan, G-nya gizi enggak. Iya. Jadi nanti ini 14 Juli 100 sekolah di launch untuk orientasi murid baru gitu. Berapa murid jadi total Mbak? Udah totalnya 20.000. 20.000 murid untuk semua jenjang sekolah. Tadi ya SD. Keren. Paling banyak di mana? Wah paling banyak di mana belum lihat datanya sih Dok. Gitu. Cuman kalau di Jakarta tuh ada 3 sentra ya. Di mana kalau di Jakarta? Di sentra Handayani yang kemarin itu di Cipayung Bambu Apus itu 75 anak SMP. Oke. Kemudian lainnya di sentra Mulia kalau nggak salah Pasar Minggu apa Ragunan gitu. Satunya di lupa di mana ya. Oh pokoknya ada 3 tadi ya. Ada 3 di Jakarta ya. Dan totalnya 1.175-an lah.
Berarti siswa. sebetulnya Siswa. juga seberapa banyak sekolah itu bisa menampung siswa juga tergantung dari si Kesiapannya, kesiapan gedungnya iya, betul. gitu ya, atau si kapasitas si gedungnya Iya. juga gitu. Dan lumayan sih buat ini ya, pembangunan sarpras untuk yang baru ya. Kemarin Pak Menteri PU bilang untuk sekolah baru, membangun sekolah baru itu satu sekolah berdiri di atas lahan 6 hektar. Wow. Ini kosnya 200 miliar satu sekolah. Wow, nggak apa-apa, Kali biar 100 aja berapa? semangat Iya. belajarnya biar semangat, Betul. bisa merubah nasib Iya. kan sebetulnya Murah itu juga. mah 200 miliar buat negara. Amin. Berarti semuanya Iya dari sih. APBN Bayangin ya. yang Mbak? dikorupsi dari APBN. timah berapa? Berapa triliun? Ih, kita butuhnya koki bukan kompor. Uang yang kemarin ditumpuk-tumpuk itu ya. Iya itu juga termasuk. Bisa dapat berapa itu ya? Ini aku dapat datanya, katanya total biaya renovasi aset milik Kemensos yang diubah jadi 100 sekolah rakyat ini di tahap pertama ini 1,2 triliun. Wah. Iya, Which is juga masih kecil dibandingkan APBN, Iya, tapi ya iya, it's a iya, good iya. start. Betul. Kudos. Ini mestinya kalau bangun sekolahnya, fisiknya itu masih gampang lah ya Mbak ya. Nanti Iya. pada akhirnya ketika menjalankannya running, ini yang jadi iya, jadi challenge. persoalan. Challenge Apa aja lainnya challenge-nya Mbak? Termasuk nih kan mengurusi anak-anak di dalam sebuah Iya, asrama. iya, iya. Belum lagi anak-anak ini datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. beda Iya, gitu. heeh, heeh. Gimana tuh Mbak? Ya cari muridnya aja sebenarnya udah challenge loh. Betul, Iya lagi. betul, setuju. Orang nggak mampu itu prefer anaknya tuh bekerja daripada sekolah. Iya, betul. Nah ini adalah challenge untuk petugas dinsos bagaimana meyakinkan mereka untuk sekolah yuk gitu. Bayangin Dinsos mengetuk 20.000 pintu. Iya. Iya benar. Tapi bisa dibilang gak sih salah satu indikatornya adalah ketika kita nggak lihat lagi anak-anak kecil tuh ngamen di jalan gitu. Iya, iya, Nggak lihat bisa, lagi anak-anak kecil tuh benar. jadi badut di jalan Betul. misalnya gitu. Karena Dan ya sudah lain-lainnya. terserap gitu ya semuanya Benar, juga di benar. sekolah rakyat. Karena kan pasti kalau mereka sudah terserap di sekolah rakyat juga kan berkegiatan full gitu ya, seharian True. penuh juga di sana gitu. True. Mengenyam pendidikannya kan secara boarding Iya. gitu. Mereka bisa jadi entrepreneur nanti dari Iya. sekolah itu. Betul. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, ini Kenapa kita kamu lihat tahu, aja Mbak? nanti gimana aplikasi di lapang ya, karena Benar. di atas kertas kan bagus banget ya. Mm-mm. Tujuannya juga Pak Presiden mulia banget tuh. Betul. Kaido katanya bersedia juga untuk menjadi trainer public speaking. Wah. Gak apa-apa. katanya. Sekali-sekali gak Wow. apa-apa Ya di sana. Gak apa-apa. kan? Iya. Eza juga kadang bersedia untuk jadi Trainer trainer. sulap. Sulap. Pak Prabowo tolong diperhatiin ya. Ini mau jadi trainer loh. Mau di pasar Menyebarkan Minggu katanya menyebarkan mau, ilmu itu Prabowo. manfaat banget loh. Betul. Iya, berbagi ilmu. Tapi seru tahu gue terakhir kali ngajar anak-anak SD tuh kuliah dibawa sama adek gue buat ngajar paduan suara. Nah, ini juga bisa. Paduan suara juga bisa. Gue cuma bisa dada do doang do. Palu gada ya. Palu gada loh. Gitulah kalau multi Multi talentan. Multi finance beda lagi. Berarti 14 Juli akan di launching secara serentak dan Iya. akan langsung beroperasi kah? Iya, langsung beroperasi. Jadi ya? memang serba satset ya. Perencanaan Iya, beberapa bener. bulan lalu, cuman beberapa bulan aja revitalisasi di atas asetnya Kemensos. Ini bulan Juli udah harus jalan gitu. Mbak, gurunya Keren. PNS nih. Gurunya mayoritas ASN. Oh, Ada yang iya. P3K, ada yang sudah PPG itu, apa itu Prajabatan Guru ya. Iya, iya. Pendidikan guru itu udah. Ada ini gak kayak tunjangan spesial gitu buat guru-guru di sekolah ini? Kalau teknis itu belum tahu ya, tapi kayaknya kalau ASN sih fasilitas-fasilitas itu udah pasti ada lah ya gitu. Siapa tahu kan dari pemerintah ternyata menyiapkan aturan khusus buat benefit guru-guru yang mau ngajar di Oh, sekolah iya. rakyat ternyata dapat iPhone 16 misalnya. Apa? Enggak bercanda. Ya maksudnya ada tambahan benefit lain Iya, gitu. iya, iya. Kayaknya benefitnya sesuai dengan yang sudah pernah diulas deh, yang sudah pernah diberikan pemerintah itu sih, tunjangan sama guru berarti ya, ya. TPG. Yes gitu ya. Oke. Best of luck dan semangat. Semoga ya. sukses ya. Semoga sukses, berjalan dengan lancar, menyerap sebanyak-banyaknya juga adik-adik, anak-anak Indonesia ya. Biar ya mendapatkan pendidikan sebagai haknya juga sebagai warga Banyak negara. tahu itu gitu. yang di daerah di Sumatera, di daerah-daerah kabupaten itu
utamanya mereka yang ada di pulau-pulau terpencil gitu, mereka banyak juga mungkin yang 3T itu ya. kayak gini. Dulu zaman gue masih kuliah tuh nelayan, jadi mereka mau ditanya mau jadi apa, mereka bilang ya nerusin Iya kan? bapak gitu, Iya jadi kan? nelayan juga. Pada pengen melanjutkan usaha orang tua pada akhirnya. Nah itu mesti harus Karena cuman itu yang mereka tahu. literasi lagi. Belum terbuka gitu. Dan aksesnya juga mungkin Iya. kurang sama mereka yang jauh gitu. Betul. Ya walaupun juga mungkin kalau sudah dapat pendidikan yang lebih baik, jadinya kayak punya nelayan dengan kapal yang lebih besar dan akan menjelajahi. Gak apa-apa juga sih Nggak jadi apa-apa nelayan, juga. ya bener. Hindia. Siapa tahu kayak Punya nelayan cold storage Jepang ya, misalnya, bener. atau diolah Keren. gitu kira-kira. Best of luck. Benar, best of luck, dan mudah-mudahan ini juga bisa diawasi dengan baik juga ya. Betul, Jangan setuju. ada penyimpangan-penyimpangan, korupsi segala macem. Iya. Murid-muridnya juga pada bener belajarnya. Iya. Karena ya tanpa harus memasukkan tendensi apa-apa, tapi mereka yang tadinya mungkin diasuh sama orang tua tanpa pengawasan atau mungkin Ada yang tangki cintanya kosong gitu ya, ditinggal bener, bapaknya, ditinggal karena ibunya. sibuk kerja juga kan. Betul. Buat ekonomi mereka. Pada akhirnya kan juga mungkin berpengaruh nih terhadap Iya. tingkah laku pola mereka, Betul. sehingga harus bisa Nah, itu juga challenge-nya. ini lagi tuh. Lainnya challenge tambahan lagi juga. Tapi kita dukung Betul. penuh lah. semangat Jadi teman-teman kita semua. udah nggak boleh Teman-teman bercandain guru. lulusan sekolah rakyat ya nggak jadul. boleh. Sekarang udah ada. Kalau dulu Sekolah rakyat. bercandaannya tuh jurusan sekolah rakyat ya, seangkatannya sama Ki Hajar Dewantara. Karena kan jadul. Iya, Kalau iya, sekarang iya. beneran udah ada sekolah Ki Hajar rakyat. Dewantara mah keren kalau seangkatan sama Ki Hajar Dewantara. Ya tapi kamu udah nggak ada kan? buyut ya, udah buyut. Udah tua Ini nanti ada banget. nomor-nomornya berarti Mbak, kayak SR 01. 013 gitu. Apa gimana? Eh, Penyebutan sekolahnya. sekolah rakyat sentra mana gitu. Masih Oh. pakai aset Kemensos sih. Oh, Masih nggak pakai aset nomor-nomor Kemensos. ya? Belum ya. Nggak tahu Nomor-nomor nanti tuh kedepannya soalnya seperti di apa. Kemendikdas ya. Iya, Dasmen. Kemendikdasmen. Ada Punya sekolah rakyat Edo. cukup. Ada ini nggak Mbak? Ada yang mesti dinanti lagi kah menjelang tahun Atau ajaran mungkin baru nih? sebetulnya ada program gak sih untuk kita misalnya mau punya kenal tetangga gitu, atau kita ketemu anak yang Kita kasih di tahu jalan, gitu ya. kemudian kita ingin mendaftarkan atau mungkin merekomendasikan dia untuk menjadi siswa SR gitu. Itu ada program kayak gitu gak sih Mbak? Ya bisa aja sih ke dinas Tinggal sosial tanyain gitu. ke Dinsos ya. Oh. Kata Dinsosnya, udah gue datengin itu 3 kali, susah banget. Tapi ada yang mundur kok, kemarin ada siswa sekolah rakyat gitu. Nah itu, ada nggak Mbak yang kayak ada nolak yang mundur. gitu? Bukan mundur mungkin karena dia keterima di SMP negeri itu ada. Oh, tapi kayak nolak ada nggak? So far sih nggak ada, justru orang tuanya berharap Dia mau sekolah. aja. Iya. Gisono lu. Mm-mm. Iya benar. Karena kan jadinya nggak usah bingung shelter, food. Iya, kan, benar. gitu. Tapi kalau shelter transportation dibikin di bandara Terminal 3 sih salah ya. Ya nanti keluar negeri dong jadi. Oke Ya deh, Mbak Hani, Hani. terima kasih banyak. sama Ibu Guru Edo. sudah memberikan informasi yang Selamat luar biasa mengajar juga. di SR Sentra Kasih Terpadu. Siap. Amin. Iya, bersama dengan Semoga siswa sekolah baru. rakyat ya. Iya benar. Semoga berjalan dengan lancar. Nanti Amin, kita amin, kawal amin. bersama Detik Edu yang pasti. Yes. Terima kasih juga Itu Detikers tadi dia. semuanya yang sudah menyaksikan Detik Sore di jam 3 ini. Selamat menjelang Juli. Selamat menjelang tengah tahun lainnya yang akan datang. Selamat sore juga. Selamat malam. Selamat sore Menutup semua. bulan Juni dengan indah. Betul, yang artinya juga sudah ya menuju tengah tahun, akhir tahun, mana yang resolusinya udah dibikin, udah ke checklist semua. Kita semangat menghadapi setengah tahun terakhir juga. di Selamat tahun hari ulang tahun 2025 Bayangkara ya. juga. Sebelum Besok. Detik Pagi mendahului kita. Oh iya, ABD, WYATB. ABD, ya. WYATB, all the Dan best. buat detikers yang mungkin besok berkegiatan dari pagi, nah dicek-cek lagi nih jalurnya ya kan, atau mungkin baiknya pakai transportasi umum aja. Yes. Iya, karena kayaknya akan ada perlambatan kendaraan di beberapa titik. Gak apa-apa ya. perlambatan kendaraan. Kalau perlambatan ekonomi baru nggak boleh. Aduh ya. Dia mau pengen masuk terus bagian kamu. Ya udah kalau gitu kita berjumpa lagi besok di bulan yang baru. Yeah, Eduardo Simanagir pamit. Sama Vira juga pamit. Mbak Ani pamit. Dan juga seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Hampir salah sebut.